Bab 3051 Penjaga Makam. Suara mendesing. Munculnya emblem Red Dragon Swallowing the Sun membuat bola hitam itu bergerak lebih cepat. Ribuan benang kristal hitam yang tampak seperti saraf tiba-tiba muncul dan merayap ke dalam armor Gold Sun. Matahari emas telah menggunakan teknologi pemurnian yang tembus cahaya dan mulus. Bahkan tidak ada celah yang terlihat pada sambungan yang perlu diputar secara fleksibel. Namun, saat benang kristal hitam menyentuh permukaannya, benang itu menghilang ke udara tipis seperti aliran sungai yang mengalir ke lautan. Dari kedalaman kediaman spiritual, matahari emas, suara lembut bergema. Setelah suara, Ci, sebuah lubang hitam muncul di sekitar pelindung dada, dari mana banyak api spiritual emas terang menyembur keluar. Pelindung dada itu sedikit runtuh sebelum dibuka. Jantung Liao berdetak begitu kencang hingga darah seakan-akan menyembur keluar dari dadanya ke otaknya dan kemudian bola matanya. Kediaman spiritual, matahari emas kosong. Tidak ada pengemudi juga, namun setelah mengamati dengan saksama, ia menemukan sesosok mayat kecil duduk bersila di ruang sempit itu. Mayat itu tampaknya telah disimpan di spiritual nexus selama ribuan tahun. Daging dan darah yang kering tampaknya terbuat dari logam dan memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Tidak ada kesan mengerikan atau mengerikan sama sekali. Sebaliknya, mayat itu tampak megah dan mendominasi seperti patung emas. Ukuran tubuhnya jauh lebih kecil daripada orang biasa saat duduk. Tidak diketahui apakah ia terlahir seperti ini, atau air di dalam tubuhnya telah menguap sepenuhnya setelah mati, menyebabkannya menyusut. Tidak ada jejak baju besi atau peralatan sihir di tubuhnya. Satu-satunya hal yang dapat ditemukan adalah cincin kosmos di jarinya. Lambang naga merah menelan matahari juga diukir di permukaan cincin itu. Namun, 19 paku besi yang lebih tebal dari jari telah dipaku di bagian atas kepalanya. Setiap paku besi telah menembus tengkorak dan otak. Ujung paku besi berkumpul di kedalaman. Kuku penekan jiwa. Li Yao diam-diam terkejut. Dari tanda-tanda yang ada di topi itu, dia tahu bahwa itu adalah peralatan sihir yang jarang terlihat bahkan di era kultivator kuno. Peralatan itu terutama digunakan untuk menyegel jiwa sehingga kultivator dengan kekuatan mental yang kuat tidak akan berubah menjadi hantu setelah mereka terbunuh. Beberapa dari mereka bahkan dapat menyegel jiwa di tubuh yang membusuk dan menahan rasa sakit yang menyiksa yang lebih buruk daripada kematian. Namun, tidak ada jejak pertempuran di dalam Golden Sun. Liao tidak percaya bahwa ada sesuatu yang dapat mendorong Soul Stabilizer ke dalam otak pengguna Golden Sun. Ia mengamati postur tubuh itu. Meskipun ia sangat kesakitan, ia duduk bersila dengan jantung menghadap ke langit, seolah-olah ia telah meninggal. Mungkinkah ke-19 kuku penekan jiwa itu semuanya disuntikkan ke dalam otaknya sendiri, untuk menyegel jiwanya sendiri dan menunggu kesempatan untuk bertahan hidup? Li Yao menggigil dan waspada penuh. Tentu saja, jika musuh benar-benar berusaha mencari peluang untuk bertahan hidup darinya, dia tidak akan takut sama sekali. Kompetisi mental, penguasaan, dan anti-penguasaan adalah hal-hal yang paling dia kuasai. Selain itu, instingnya mengatakan bahwa mayat emas di depannya telah kehilangan semua vitalitasnya. Bahkan sel atau pikiran telepati tidak dapat menimbulkan ancaman apapun padanya. Itu cukup aneh. Jika musuh telah menanggung rasa sakit yang tidak manusiawi demi melindungi jiwanya, bagaimana mungkin jiwanya bisa musnah hanya dalam beberapa ribu tahun? Perlu dicatat bahwa Gao Xingche, seorang kapten kapal luar angkasa biasa dari Star Ocean Imperium dan Kapten Sparkle, yang Li Yao temui di kedalaman lautan Mithril di bawah Boneyard, telah mampu mengupas kesadaran dan ingatannya lapis demi lapis dan melestarikan jiwanya yang tersisa selama hampir 10.000 tahun. Juru Mudi, Gold Sun, atau Armageddon, tidak mungkin lebih lemah daripada Kapten Sparkle, bukan? Li Yao menatap bola hitam itu dengan bingung. Ia butuh si hitam kecil untuk memberitahunya jawabannya. Benang-benang kristal hitam yang keluar dari bola hitam itu semua berenang ke kepala mayat emas terang itu dan mengikat paku penekan jiwa. Semua informasi yang dikumpulkan si hitam kecil dari dunia luar, termasuk kebangkitan Li Yao dari kuburan peralatan sihir dan kebangkitannya menjadi ahli terbaik di alam semesta Pangu, membanjiri otak yang sudah mengering dan menguap. Mayat emas itu tidak bergerak sama sekali. Li Yao masih tidak bisa merasakan sedikit pun tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Namun, kecemerlangan di permukaan bola hitam itu bahkan lebih cemerlang dan intens. Segera, benang kristal hitam lainnya memanjang ke arah Liao. Tampaknya itu adalah undangan yang baik. Setidaknya musuh tidak menyerang otaknya dengan paksa dan mencoba menelan semangat dan kemauannya. Liao merenung sejenak. Tentu saja, dia bisa melihat risikonya, tetapi dia tidak ingin meragukan kebaikan Little Black. Selain itu, gelombang monster di luar sana telah menjungkir balikkan dunia. Menara surgawi, yang misterius itu mungkin juga menyembunyikan krisis yang menghancurkan dunia. Liao sangat membutuhkan jawaban dari matahari emas atau penguasa kiamat, atau setidaknya solusi. Liao mengambil keputusan dan mengabaikan teriakan Lu Qingchen. Dia mengulurkan pikiran telepati terkuat dari tengah alisnya dan menghubungkannya dengan benang kristal hitam. Ledakan, petir seakan menyambar jauh di dalam otak Liao. Dengan bola hitam sebagai medianya, jembatan mental antara dia dan mayat emas cemerlang itu pun rampung. Dalam keadaan tak sadarkan diri, dunia di sekitarnya kabur dan berputar. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya berkedip dan membentuk lintasan yang saling tumpang tindih, seolah-olah semua yang telah terjadi di Museum Peradaban Prasejarah selama 10.000 tahun terakhir telah terjadi lagi dalam 1 detik. Bahkan dengan kultivasi tingkat dewa milik Liao dan jiwa aneh dari bumi, dia tidak dapat menahan diri untuk berseru karena banyaknya informasi. Lalu, dia melihat mayat emas cemerlang di depannya perlahan membuka matanya. Itu adalah perasaan yang sangat aneh. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda kehidupan di mayat emas terang itu, tetapi kedalaman matanya yang kering berseri-seri dengan apa yang bisa disebut emosi manusia. Warna-warna penuh warna berkedip satu demi satu.
Liao dapat dengan jelas merasakan dominasi tanpa batas, kebrutalan yang sangat ganas, kebijaksanaan yang sedalam lautan. 20 emosi manusia yang berbeda dan unik, dan bahkan kebingungan ketika berhadapan dengan lautan yang tak terbatas. Saat aliran informasi membanjiri, Liao samar-samar mengerti apa yang sedang terjadi. Pemilik tubuh emas cemerlang itu memang sudah meninggal. Mungkin dia sudah meninggal selama ribuan tahun. Sebelum kematiannya, ia telah memurnikan tubuhnya menjadi sebuah gudang, dan menyimpan jejak mental yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya sebagai warisannya, sebuah basis data yang setara dengan daging dan darahnya. Namun, jejak mentalnya terlalu kuat dan memberi orang perasaan realistis, seolah-olah orang dalam gambar akan terlepas dari sorotan cahaya 3D dan berubah menjadi entitas nyata setelah ia mengambil gambar. Bahkan prosesor kristal cair, yang telah menyimpan banyak jejak mentalnya, telah terkontaminasi oleh aromanya selama bertahun-tahun. Fakta bahwa ia dapat membunuh naga badai berlapis baja dengan satu serangan merupakan indikasi bahwa ia tak terkalahkan saat ia masih hidup. Melihat mata lawannya yang penuh dengan kecemerlangan, Liao sangat bersemangat. Dia melontarkan pertanyaan yang akan ditanyakan semua orang dalam situasi seperti itu. Apakah kamu, Kaisar tertinggi? Mayat emas cemerlang itu terdiam cukup lama. Tentu saja, mayat itu tidak bisa bicara, tetapi jejak mental yang tersimpan jauh di dalam sel kering itu dengan cepat menganalisis identitas si penanya, situasi terkini, dan dunia luar. Setelah perhitungan berkecepatan tinggi, ia memberikan respons yang paling tepat. Pengikisan waktu sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Imperium yang dulunya gemilang telah lama hancur menjadi reruntuhan. Bahkan kerajaan-kerajaan yang dibangun kembali di atas reruntuhan itu telah terbakar menjadi abu. Apa yang disebut Kaisar tertinggi, hanyalah cerita yang tidak masuk akal. Itu hanyalah mitos penghiburan bagi orang-orang yang menggigil dalam kegelapan dan darah di alam semesta yang runtuh. Riak-riak itu ditransmisikan ke otak Liao melalui kabel kristal hitam, seolah-olah mayat emas cemerlang itu sedang berbicara. Selain itu, di dalam peninggalan purba yang misterius, para ahli yang tak tertandingi yang pernah mendominasi alam semesta Pangu dan para penguasa peradaban puncak selama miliaran tahun terakhir ada di mana-mana. Ribuan dewa di setiap sudut alam semesta telah berubah menjadi tulang kering, rumput liar, semak belukar, dan bahkan kabut di tempat ini. Bahkan, Kaisar, peradaban manusia hanyalah salah satu ngengat yang bergegas menuju api. Mayat emas cemerlang itu melanjutkan. Terlalu banyak waktu telah berlalu. Banyak sekali informasi telah hilang. Kaisar tertinggimu telah dilenyapkan seperti semua dewa lainnya. Aku hanyalah bayangannya, pesannya adalah mereknya, dan penjaga relik purba atau makam peradaban. Penjaga makam, Liao tidak punya waktu untuk peduli dengan identitas pihak lain. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan mendesak, katakan padaku, apa yang terjadi? Apa kebenaran dari peninggalan purba? Mengapa begitu banyak elit peradaban kuno binasa di tempat ini satu demi satu? Bahkan peradaban kuno yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan tanpa ampun. Juga, bagaimana situasi dengan binatang buas di luar? Mengapa peradaban purba saling menyerang? Mengapa mereka berubah menjadi binatang buas yang mengerikan dan menakutkan? Apa yang mereka perjuangkan? Dan kau, atau lebih tepatnya, tuanmu, Kaisar tertinggi, yang sebenarnya. Dari mana dia berasal? Siapa dia? Apa yang dia cari di relik purba? Mengapa prajurit Dewa Raksasa, Matahari Emas dan prajurit Dewa Raksasa, bencana kiamat, milik Dewa Dara ada di sini? Peradaban kita, dan peradabanmu, sedang dalam bahaya. Aku butuh jawaban untuk semuanya. Tidak ada jawaban. Penjaga makam itu terdiam cukup lama. Kemudian dia menjawab ke otak Liao melalui benang kristal hitam, atau lebih tepatnya, kaulah jawabannya. Kaisar tertinggi meninggalkan laboratorium dan warisan informasi yang luar biasa sebelum kematiannya karena dia berharap para pendatang baru dapat mengikuti jejaknya dan menemukan jawaban akhir atas teka-teki yang gagal dipecahkannya hingga kematiannya. Siapakah kita sebenarnya? Bab 3052 Legenda Kaisar Tertinggi. Apakah aku jawabannya? Liao bergumam pada dirinya sendiri, apakah Kaisar Tertinggi, tidak tahu siapa dia, dari mana dia berasal, dan di mana dia dilahirkan. Ya, lelaki yang dikenal sebagai Kaisar Tertinggi, dalam legenda-legenda kemudian dan meninggalkan banyak legenda aneh dan absurd itu hanyalah seorang pejalan kaki yang tersesat di lautan bintang. Ia adalah lelaki yang menghabiskan seluruh hidupnya mencari jawaban. Sayang sekali, hingga akhir hayatnya, ia tidak tahu arti penting terciptanya peradabannya dan seluruh peradaban manusia, juga tidak tahu misi yang mungkin telah kita tunda selama miliaran tahun. Suara penjaga makam itu dipenuhi dengan kesedihan, kekunoan, dan ketidakberdayaan. Saat aliran informasi beriak dan melonjak, ilusi samar di dekatnya menjadi lebih jelas. Rasanya seperti kembali ke ratusan ribu tahun yang lalu ketika peradaban Pangu baru saja menemukan peninggalan purba dan mendirikan laboratorium besar dan canggih di tempat ini. Kaisar tertinggi, ingatanku dimulai dengan embrio kecil. Suara penjaga makam itu semakin pelan, seperti ocehan dalam mimpi. Dia telah memasuki peran Kaisar tertinggi, atau lebih tepatnya, dia sedang memainkan kata-kata terakhir Kaisar tertinggi. Saya seperti jamur purba yang mengapung di lautan purba, hanyut dalam air laut yang panas dan bergizi. Dalam beberapa hari, saya mengalami jalan yang akan memakan waktu miliaran tahun dari bakteri hingga kehidupan cerdas berbasis karbon. Baru pada saat itulah saya menyadari bahwa saya tidak mengapung di lautan tetapi hidup dalam larutan nutrisi buatan. Itu memang perasaan yang aneh. Jika saya benar-benar bakteri, atau hanya sel, atau bahkan embrio kehidupan cerdas berbasis karbon, saya seharusnya tidak mengembangkan kesadaran diri dan kemampuan berpikir yang tepat.
Saya seharusnya tidak dapat menyadari lingkungan hidup saya sendiri, dan saya seharusnya tidak dapat melepaskan hal-hal seperti pikiran telepati untuk memahami dan menjelajahi dunia di sekitar saya. Namun, saat itu juga saya memiliki kemampuan untuk melihat dengan jelas seluruh proses evolusi saya dari bakteri kecil yang melambaikan flagela dan tentakel menjadi organisme multiseluler atau bahkan embrio kehidupan yang cerdas. Saya bahkan dapat memindai dinding kaca yang diperkuat di luar cairan nutrisi dan laboratorium yang luas dan rumit di luar ruang kultur. Itu adalah laboratorium yang ratusan kali lebih besar dan lebih canggih daripada yang ada di depan mata Anda. Ribuan ruang kultur yang serupa tampaknya membiarkan sekumpulan janin atau hal-hal serupa pada saat yang sama. Banyak janin yang telah tumbuh dewasa tetapi tidak terlalu berhasil juga dieksploitasi oleh limbah. Mereka dibedah dan dipelajari di meja operasi dan prosesor kristal klan Pangu dan klan Nua untuk eksperimen virtual. Eksperimen aneh dan ajaib dilakukan siang dan malam. Saat penjaga makam memainkan kata-kata terakhir dari Kaisar Tertinggi, lingkungan di sekitar mereka juga berubah. Anggota klan Pangu dan klan Nua yang tak terhitung jumlahnya dengan pakaian steril yang disegel memang terlibat dalam eksperimen. Di meja operasi dan pada sorotan cahaya prosesor kristal, ada berbagai macam hewan berbentuk aneh, tetapi sebagian besar masih dapat dikenali sebagai manusia. Saat itu, saya sama sekali tidak mengerti apa yang dilakukan spesies purba. Saya hanya tahu bahwa mereka membesarkan ribuan embrio yang mirip dengan saya dan menstimulasi embrio tersebut dengan berbagai cara, dengan harapan dapat mengaktifkan kekuatan misterius yang terpendam jauh di dalam embrio tersebut. Namun, sebagian besar percobaan gagal. Kaisar Tertinggi terus berbicara dengan suara rendah dan sedih. Beberapa janin tidak dapat mengaktifkan kekuatan apapun dan tiba-tiba berakhir di tengah evolusi mereka, berubah menjadi semua jenis makhluk berbasis karbon tanpa sedikit pun kecerdasan, hewan yang melahap daging dan darah mentah. Beberapa janin tidak dapat menahan rangsangan yang kuat dan meledak dan hancur, meleleh menjadi cairan nutrisi. Sebagian besar janin, meskipun berhasil tumbuh menjadi janin dan berubah dari janin menjadi bayi, tidak menunjukkan kemampuan luar biasa apapun setelah mereka jatuh ke tanah. Kecuali kemampuan reproduksi dan kemampuan adaptif mereka, mereka jauh lebih lemah daripada klan Pangu, klan Nua, klan Gonggong, klan Zurong, dan spesies prasejarah maju dan kuat lainnya. Para peneliti dari klan Pangu dan klan Nua tampaknya sangat tidak puas dengan hasil percobaan tersebut. Saya bisa merasakan kecemasan, kemarahan, dan bahkan keputusasaan mereka. Saat itu, saya hanyalah embrio kecil yang tidak lebih rumit dari bakteri. Sepengetahuan saya, spesies purba lebih dari sekadar dewa dan iblis. Mereka adalah makhluk dari dimensi yang lebih tinggi. Ada sesuatu yang dapat membuat mereka merasa cemas dan putus asa. Saya tidak dapat membayangkan apa itu sebenarnya. Secara keseluruhan, para peneliti peradaban purba melakukan eksperimen pada janin yang tak terhitung jumlahnya dan memasukkan data eksperimen yang gagal ke dalam kelompok janin berikutnya. Parameter lingkungan eksperimen dan stimulasi diubah, dan kelompok janin berikutnya mengalami kegagalan lagi. Namun, dalam setiap kelompok janin yang gagal, 1% janin cukup beruntung untuk bertahan hidup. Mereka tidak hancur oleh stimulasi yang kuat, mereka juga tidak memulai jalur evolusi yang salah. Mereka tumbuh dan dewasa dengan cara yang relatif lemah. Mereka hanya mempertahankan bentuk janin, menyerap janin dengan tenang, dan terus berhibernasi. Saya salah satu embrio yang paling beruntung. Butuh waktu 3 tahun bagi saya untuk berubah dari sel menjadi janin. Sebuah ruang kultur yang tampak seperti menara kristal muncul di depan mata Liao. Awalnya, ruang itu tampak kosong kecuali cairan nutrisi berwarna hijau terang. Hanya dengan melepaskan pikiran telepatinya secara maksimal, Liao dapat mendeteksi objek seperti sel dalam cairan nutrisi. Alasan mengapa disebut sel serupa adalah karena struktur sel biasa seharusnya sangat sederhana, tetapi bagian dalam sel ini luar biasa rumit, seolah-olah berisi seluruh alam semesta. Seiring berjalannya waktu, para peneliti di sekitar menara kristal mengganti satu kelompok demi kelompok. Dari klan Pangu yang bertubuh tinggi dan memiliki otak cacat pada awalnya, hingga klan Nua yang memiliki kepala manusia dan tubuh ular serta ekor yang memiliki kapsul gen yang dapat membongkar dan menggabungkan gen sesuai keinginannya. Hingga klan Kuafu yang merupakan klan tumbuhan dan klan Haoyi yang merupakan klan serangga, serta klan Zurong dan klan Gonggong, dan seterusnya, setiap kehidupan cerdas berbasis karbon prasejarah telah menyempurnakan embrio dengan seni rahasia mereka yang unik dan menyuntikkan nutrisi, segmen gen, gelombang spiritual, dan informasi yang sangat besar ke dalam embrio. Di bawah rangsangan dan makanan, embrio perlahan berkembang. Dari bakteri di awal, ia tumbuh menjadi bakso emas terang dengan diameter lebih dari 20 cm, seperti kristal yang telah mengecilkan bintang miliaran kali. Ia berputar perlahan dan bernapas masuk dan keluar, memancarkan kecemerlangan misterius dan glamor. Seperti yang dikatakan Kaisar Tertinggi, ia telah berhibernasi dan menyerap selama 3 tahun dan tidak mau keluar dari cangkang sedetik sebelumnya. Sepertinya saya adalah subjek percobaan yang bertahan paling lama dalam keadaan embrio di seluruh laboratorium. Kaisar Tertinggi berkata, setelah aku menonjolkan diri di antara embrio yang tak terhitung jumlahnya, tentu saja, aku menarik perhatian sebagian besar peneliti di era purba. Semua sumber daya laboratorium difokuskan padaku, dan aku semakin terstimulasi. Di bawah stimulasi seperti itu, aku melihat banyak gambar dan membangkitkan banyak pengetahuan, kebijaksanaan yang tidak termasuk dalam era ini atau alam semesta. Seolah-olah ini bukan kehidupan pertamaku tetapi, reinkarnasiku. Sebelum aku dilatih di laboratorium, aku pernah hidup sekali, atau bahkan berkali-kali, di lautan bintang yang tak terbatas di luar alam semesta Pangu. Aku berjuang, melawan, runtuh, putus asa, dan melarikan diri. Banyak sekali gambar yang berkelebat di dalam otak saya. Bahkan gambar yang paling sederhana pun tak terlukiskan.
Saya melihat diri saya di masa lalu, atau manusia yang mirip dengan kita, dengan garis-garis emas terang di sekujur tubuh kita. Kita dilahirkan dengan kemampuan memanggil angin dan memanggil hujan, dan kita dilahirkan dengan kemampuan untuk mengendalikan semua makhluk. Kita melangkah di atas kapal perang yang luar biasa besar, melambaikan petir dan guntur, dan menjelajahi lautan bintang dan bahkan multiverse. Kita menaklukkan makhluk cerdas dalam bentuk yang berbeda dari kita, merampas kebijaksanaan mereka, melahap peradaban mereka, dan melebur esensi peradaban mereka ke dalam kita. Kita bahkan mengubah segala sesuatu tentang peradaban mereka menjadi aliran informasi dan mengukirnya ke dalam kumpulan gen kita. Entah itu raksasa yang setinggi gunung di planet-planet dengan kepadatan sangat rendah di tengah lautan bintang yang megah. Manusia samudera yang sangat jernih, lemah, dan tak bertulang di planet-planet samudera, atau serangga bertenaga surya yang lahir di planet-planet yang terlalu dekat dengan bintang-bintang dan hampir tidak memiliki atmosfer, atau planet-planet yang sangat panas, semua jenis makhluk cerdas yang tampak mengerikan dan bahkan tidak akan muncul dalam mimpi buruk kita telah ditaklukkan oleh kita. Mereka telah menjadi tanda-tanda kecil dan jelas di bank gen umat manusia. Setiap dari kita, setiap sel dalam tubuh setiap manusia, adalah museum peradaban kosmik. Segala sesuatu yang mengandung ratusan makhluk cerdas berbasis karbon tersimpan di setiap untaian gen. Mereka adalah piala kita. Dengan naga sebagai simbol, kita bahkan dapat membuka kemampuan kita dan mengubah diri kita menjadi naga sungguhan. Yang disebut, naga, adalah makhluk super yang menelan miliaran makhluk dan membangun diri mereka sendiri dengan esensi genetik dari miliaran makhluk. Namun, bahkan makhluk super sekuat naga, dewa, dan iblis akan mencapai batasnya saat berhadapan dengan alam semesta yang misterius dan tak terbatas. Setelah peradaban kita mencapai puncaknya, ia langsung mencapai titik terendah. Tahun-tahun keemasan yang tak terkalahkan hancur berkeping-keping. Kita berubah dari para penguasa multiverse menjadi anjing-anjing liar. Kemuliaan dan kemuliaan kemenangan berubah menjadi penghinaan dan ketakutan yang tak berkesudahan. Siapa sebenarnya musuh kita? Bagaimana kita bisa berakhir seperti ini? Jika ini adalah semua yang saya alami di kehidupan sebelumnya, lalu bagaimana saya bisa sampai dari kehidupan sebelumnya ke dunia saat ini? Saya sangat ingin mengetahui jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Saya sangat ingin terus menjelajahi pemandangan aneh dan masa lalu yang tak berujung. Tetapi para peneliti purba di laboratorium tidak mau membiarkan saya melanjutkan stimulasi yang intens. Saya samar-samar bisa merasakan bahwa mereka takut pada kebangkitan manusia. Bab 3053 Klon Dewa Naga. Kata-kata terakhir Kaisar tertinggi menggunakan metode penyampaian informasi dan interaksi yang sangat maju, yang memungkinkan Liao mengalami segala sesuatu yang ia rasakan di masa lalu, bahkan segala sesuatu yang ia rasakan saat ia masih dalam tahap embrio. Itu adalah gambaran alami yang telah tertanam dalam segmen-segmen Kaisar tertinggi Jin miliaran tahun yang lalu. Liao tampaknya telah melihat semuanya juga. Atau lebih tepatnya, kata-kata terakhir Sang Kaisar telah memicu misteri yang terkubur jauh di dalam kumpulan gennya. Dalam sekejap mata, lautan bintang yang tak tertandingi muncul di depan mata Liao. Masing-masing dari mereka cemerlang dan megah. Mereka sangat besar. Apakah itu keadaan stabil dari ruang 3 dimensi atau badai super dari ruang 4 dimensi, seolah-olah mereka berjalan di tanah datar. Di atas kapal perang tungsten raksasa ini berdiri manusia yang tak terhitung jumlahnya, bukan manusia biasa saat ini, melainkan manusia sejati, yang tubuhnya dikelilingi oleh busur listrik dan jaringan energi. Kulit mereka berkedip-kedip dengan garis-garis emas dan bintik-bintik kecemerlangan perak. Liao melihat manusia miliaran tahun lalu melewati multiverse dan mempelajari misteri katai putih dan bintang neutron, lubang hitam dan lubang cacing, dan bahkan ruang 4 dimensi. Dia melihat mereka menaklukkan peradaban aneh satu demi satu. Peradaban yang tak terhitung jumlahnya yang tampak seperti dewa dan setan menggigil ketakutan di bawah pedang manusia dan menawarkan semua yang mereka miliki. Teknologi, kebijaksanaan, bentuk jaringan sosial, dan bahkan peta gen semuanya berubah menjadi aliran informasi rumit yang kemudian dipadatkan dan dienkripsi ke dalam untaian gen manusia. Artinya peradaban manusia telah berubah menjadi naga dan menelan peradaban berbasis karbon satu demi satu, menjadi raja segala raja di multiverse. Seiring dengan semakin panjangnya untaian gen, kejayaan manusia akhirnya menyebar ke hampir setiap sudut multiverse. Namun, kemunduran kemakmuran adalah hal yang tak terelakkan dalam sejarah. Betapapun cemerlangnya sebuah peradaban yang diciptakan oleh manusia, tidak dapat dielakkan bahwa suatu hari nanti peradaban itu akan mengalami kemunduran. Agaknya, peradaban manusia miliaran tahun lalu mengalami banjir saat berada di puncak kekuasaannya. Peradaban itu benar-benar dikalahkan oleh banjir dan menjadi anjing liar. Sejarahnya tidak jelas dalam untaian gen Kaisar tertinggi dan belum dianalisis. Oleh karena itu, Li Yao hanya bisa melihat armada yang rusak dan berkarat melarikan diri dengan panik di lautan bintang, hanya untuk dihancurkan satu persatu. Meski begitu, gambar di depan mata Li Yao saja sudah cukup untuk memicu 10.000 guntur di kedalaman sel-sel otak Li Yao. Setiap untai gen siap meledak. Sungguh peradaban manusia purba yang luar biasa, menakjubkan, dan tak dapat dipercaya. Apa yang sebenarnya terjadi? Li Yao berteriak gila dalam hatinya, ternyata, Kaisar tertinggi bukanlah harapan untuk menemukan kedalaman relik kuno saat dia sekarat. Dia dilahirkan di tempat ini sejak awal. Mungkin salah satu laboratorium di dalam menara adalah rumahnya. Namun, mengapa seperti ini? Bahkan jika peradaban Pangu ingin menghasilkan manusia, manusia akan membutuhkan waktu paling lama 10 bulan untuk tumbuh dari benih kehidupan menjadi janin hingga menjadi burung. Mengapa Kaisar tertinggi melahirkan mereka selama 3 tahun dan menumbuhkannya menjadi bakso emas yang aneh?
Lagi pula, dia masih dalam tahap embrio, tetapi dia telah membangkitkan begitu banyak ingatan kuno dan bahkan memperoleh kesadaran diri dan pemikiran jernih yang sebanding dengan orang dewasa. Itu terlalu sulit dipercaya. Liao berpikir cepat dan memikirkan sebuah kemungkinan. Benar, sama seperti Long Yangjun. Long Yangjun adalah seorang pejuang manusia dari era purba ratusan ribu tahun yang lalu. Namun, gen dan benih kehidupannya diekstraksi dan dipadatkan menjadi embrio. Setelah berhibernasi dengan cara yang luar biasa selama ratusan ribu tahun, dia terlahir kembali. Perlu dicatat bahwa, ketika Long Yangjun lahir lebih dari 100 tahun yang lalu, kapal perang Nuwa sudah kosong. Itu semua berkat peralatan sihir otomatis yang memungkinkannya menyelesaikan modifikasinya. Jelas bahwa teknologi reproduksi dan otomatisasi gen sangat matang pada saat itu, dan sangat mungkin itu diwariskan dari peninggalan purba. Oleh karena itu, mungkinkah gen kaisar tertinggi berasal dari pembuat tembok hitam miliaran tahun yang lalu? Ya, pasti begitu. Apakah ada cara yang lebih baik untuk mengungkap misteri era purba dan menghancurkan tembok hitam yang menyegel alam semesta Pangu selain dengan mengkloning pembuat tembok hitam yang sebenarnya? Para ahli dan cendekiawan peradaban Pangu pasti telah mengumpulkan gen para pembuat tembok hitam dari kedalaman relik purba. Mungkin itu adalah mayat mereka, mungkin itu adalah darah yang disegel dalam peralatan magis tertentu, atau mungkin itu adalah warisan yang ditinggalkan oleh para pembuat tembok hitam. Teknologi peradaban manusia modern sangat maju sehingga dua benih kehidupan sudah cukup untuk membiarkan generasi berikutnya secara otomatis. Karena klan Nuwa dalam peradaban purba adalah ahli alami dalam modifikasi gen, setetes darah pembuat dinding hitam sudah cukup untuk mereplikasi yang baru, yang tidak berada di luar batas teknologi. Menurut deskripsi kaisar tertinggi, pembuat dinding hitam tampaknya membanggakan kemampuan untuk mengopresi dan menanamkan gen makhluk cerdas berbasis karbon yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta ke dalam untaian gennya sendiri. Oleh karena itu, embrio kaisar tertinggi berisi informasi dari peradaban super yang tak terhitung jumlahnya di era purba, termasuk pencipta dinding hitam. Tidak mengherankan bahwa ia memiliki pemikiran dan persepsi yang tajam sebelum ia lahir sepenuhnya. Adapun peradaban Pangu takut akan kebangkitannya, itu adalah hal yang wajar. Dengan asumsi bahwa peradaban umat manusia saat ini ingin meniru anggota klan Pangu atau klan Nuwa yang masih hidup, mereka pasti sangat berhati-hati dan penuh harapan juga. Liao menenangkan dirinya dan melanjutkan membaca kata-kata terakhir kaisar tertinggi. Mereka, makhluk cerdas kuno berbasis karbon takut akan kebangkitanku, menantikan kebangkitanku, ingin memanfaatkan kemampuanku, dan takut akan kemampuanku. Penjaga makam melanjutkan, mereka mencoba segala cara untuk merangsang saya agar membuka untaian gen yang tidak diketahui, dengan harapan dapat menganalisis sepenuhnya rahasia yang tersembunyi dalam untaian gen saya. Namun, mereka juga menyempurnakan segala macam hal yang dapat disebut tanda. Mereka mencoba menyegel dan mengendalikan saya baik dari tingkat genetik maupun mental. Mereka bahkan mencoba menanamkan bom ke dalam untaian gen saya sehingga mereka dapat menghancurkan saya dengan bom genetik bila diperlukan. Tentu saja, itu semua ada di masa depan. Aku baru menyadarinya setelah sekian lama kemudian ketika aku kembali ke tempat ini dan mengamati semuanya. Saat itu, saya hanyalah embrio yang bodoh. Saya bahkan bukan makhluk cerdas dalam arti sebenarnya. Saya menganggap semua yang mereka paksakan kepada saya sebagai permainan yang menarik dan bersenang-senang memainkannya. Begitulah, aku tumbuh perlahan. Aku tumbuh semakin besar, dan aku memiliki kemampuan yang semakin kuat. Saat aku masih disegel di menara kristal, aku bisa memanipulasi segala sesuatu di sekitarku, termasuk segalanya dan semua orang. Sebuah gambaran yang tidak dapat dipercaya muncul lagi di depan mata Liao. Di dalam laboratorium yang luas itu, dengan menara kristal tempat embrio kaisar tertinggi disimpan sebagai pusatnya, semua perkakas dan peralatan percobaan sihir di dekatnya berterbangan ke udara dengan tidak stabil, seakan-akan tengah menari dan bertabrakan dengan tangan-tangan tak kasat mata. Pada gambar kedua, saat bola daging berwarna emas terang itu naik turun dalam cairan nutrisi, semua prosesor kristal purba di dekatnya menyala dan berjalan dengan kecepatan tinggi secara otomatis. Sinar cahaya 3 dimensi diproyeksikan, yang penuh dengan pola-pola gemerlap yang tampak seperti jejak armada manusia purba saat mereka melewati ruang 4 dimensi tanpa henti. Pada gambar ketiga, peralatan eksperimen dan prosesor kristal aman dan sehat, tetapi puluhan peneliti yang melakukan penelitian tampaknya telah terhipnotis. Mereka menatap embrio kaisar tertinggi dan bergumam pada diri mereka sendiri. Kaki mereka menggigil, seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka karena penindasan bayi itu. Kemampuanku semakin kuat, dan kesadaran serta pikiranku semakin jernih. Aku bahkan dapat berkomunikasi dengan para peneliti yang memiliki indera paling tajam. Penjaga makam itu melanjutkan ceritanya tentang kaisar tertinggi. Aku bahkan punya seorang teman yang merupakan putri pengawas laboratorium. Dia adalah anggota kecil klan Nuwa, dan dia juga seorang ahli yang berbakat dan hebat dalam penelitian genetika. Sebuah gambaran baru muncul di depan mata Liao. Di dalam laboratorium yang berantakan itu, Nuwa yang tampak masih muda, yang tingginya hanya 3-4 meter, berjongkok di depan menara kristal tempat embrio kaisar tertinggi disegel. Dia menatap bola emas di dalam menara kristal itu dalam diam. Tidak ada sedikit pun tanda, martabat, atau kesucian di wajahnya. Sebaliknya, dia tampak seperti gadis manusia yang terkadang bahagia, terkadang polos, terkadang sedih, terkadang tersenyum, dan terkadang gembira. Saya belajar banyak hal dari teman saya dan memiliki pemahaman awal tentang alam semesta tempat kita berada saat ini. Nada bicara penjaga makam tiba-tiba berubah lebih lembut. Namun setelah kelembutan itu, nadanya bahkan lebih membuat frustrasi. Paling tidak, aku tahu bahwa aku bukan satu-satunya yang telah disegel. Temanku dan rekan-rekannya telah disegel di peninggalan kuno, kecil yang jauh dari kampung halaman mereka yang sebenarnya juga.
Mereka telah berjuang untuk misi suci mereka selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi harapan mereka untuk menemukan tempat itu masih tipis. Tidak ada yang tahu berapa lama mereka akan tinggal di tempat ini. Temanku tumbuh di tempat ini dan kota Perak. Dia tidak pernah meninggalkan peninggalan kuno dan kembali ke kampung halamannya yang sebenarnya. Saya tanya kenapa, tapi dia hanya menjawab 3 kata, zona isolasi. Saya juga ingin bertukar informasi lebih lanjut dengannya. Apa itu, zona isolasi? Apa misi mereka? Apa saja gambar yang terus berkelebat di kedalaman lautan kesadaran saya? Bisakah saya dilahirkan dengan tangan, kaki, dan mobilitas nyata seperti dia? Mengapa orang dewasa, selain dia begitu takut pada saya? Jika mereka takut pada saya, mengapa mereka menciptakan saya dan merangsang saya? Saya punya banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepadanya, tetapi ayahnya, serta pengawas laboratorium dan proyek manufaktur, tidak suka ketika putrinya sendirian dengan si bakso aneh yang merupakan saya. Dia dipaksa meninggalkan proyek tersebut ketika ayahnya mengetahui bahwa dia menyelinap ke laboratorium selama waktu non-penelitiannya. Penyegelan, dan hukuman, terhadap saya juga semakin intensif. Bab 3054 Kebenaran Pertempuran Reruntuhan. Dalam gambar yang merupakan kata-kata terakhir dari Kaisar tertinggi, gadis polos dari klan Nua telah digantikan oleh para peneliti dewasa yang acuh tak acuh dan bermusuhan. Ada lapisan es tebal di wajah klan Pangu, klan Nua, dan spesies cerdas lainnya, seolah-olah semua perasaan mereka tersembunyi di balik es tebal. Liao akhirnya menyadari sesuatu yang sangat aneh. Sejauh yang dapat dilihatnya, lebih dari 70% perasaan spesies prasejarah yang mendirikan laboratorium di peninggalan purba telah tersegel. Mungkin, hanya orang-orang seperti itulah yang mampu bertahan terhadap misteri dan ketakutan yang tiada akhir, aneh, tak masuk akal di tingkat tengah peninggalan purba. Jika mereka memiliki emosi normal dan menyadari bahwa ratusan spesies yang sekuat peradaban Pangu selama miliaran tahun telah musnah, mereka pasti sudah gila dan gagal membuat kemajuan apapun dalam penelitian mereka. Hanya gadis itu, mungkin karena usianya yang masih muda, yang mampu menunjukkan emosi yang normal. Mungkin karena dia sangat dekat dengan kaisar tertinggi. Kemudian, gambar itu berkedip. Para peneliti tengah melakukan berbagai macam eksperimen yang intens dan merusak pada bola daging emas itu. Para peneliti merangsang kemampuan pertahanan bola emas tersebut dengan busur listrik yang kuat, menguji kemampuan pemulihan diri bola emas tersebut dengan cairan yang sangat beracun dan korosif, dan bahkan secara sengaja tidak memberikan bola emas tersebut nutrisi apapun untuk waktu yang lama untuk menguji batas kemampuannya. Seolah-olah mereka sama sekali tidak menginginkan lahirnya kaisar tertinggi dalam bola daging emas. Perlakuan yang waspada, bermusuhan, dan bahkan jahat seperti itu tentu saja membangkitkan perlawanan kaisar tertinggi. Dalam gambar berikutnya, seorang anggota klan Pangu yang tinggi tergeletak di tanah di luar menara kristal. Kepalanya telah meledak, dan darah serta cairan dingin berceceran di mana-mana. Para peneliti yang terkejut berada di sekelilingnya. Meskipun mereka telah menahan sebagian besar emosi mereka tidak dapat menghentikan rasa takut yang tak terkendali yang mereka miliki terhadap bola emas itu. Saya membunuh seorang peneliti. Suara penjaga makam itu terdengar datar dan dingin. Kata demi kata diucapkannya, orang itu adalah seorang ahli genetika dan seorang ahli farmakologi. Dia paling ahli dalam memecahkan fragmen-fragmen di dalam untaian gen dengan berbagai racun yang diekstraksi dan disintesis secara alami. Dia menyuntikkan hampir 100 jenis racun ke dalam embrio saya untuk menguji pemulihan diri dan kekebalan saya. Dia bahkan mencoba menanamkan segel ke dalam untaian gen saya, yang merupakan fragmen gen yang penuh dengan perintahnya. Ketika saya benar-benar lahir, jika perlu, tubuh saya akan secara otomatis mengeluarkan semua jenis hormon dengan pikiran telepati, yang akan disintesis menjadi racun yang mematikan dan meracuni diri saya sendiri. Ini adalah salah satu segel yang diciptakan oleh peradaban purba untuk mengurung aku dan seluruh umat manusia. Itu bukan segel yang paling efektif, tetapi memang yang paling menyakitkan. Aku hampir mati diracuni oleh obat-obatannya berkali-kali, hanya untuk diselamatkan oleh penawarnya. Dalam arti tertentu, otakku memang penuh dengan ilusi aneh, seolah-olah masa lalu miliaran tahun yang lalu berkedip dan dicuri olehnya satu persatu. Dalam kebanyakan kasus, saya tidak membenci apa yang dilakukan para peneliti. Lagi pula, sebagian besar percobaan hanya menyebabkan sedikit rasa sakit bagi saya. Selain itu, saya dapat membaca rahasia jauh di dalam gen melalui percobaan dan mengenal diri saya lebih baik. Tetapi metode peneliti itu terlalu menyakitkan. Saya tidak membencinya, saya hanya ingin terbebas dari keadaan yang menyedihkan itu. Selain itu, sekarang setelah saya terpisah dari satu-satunya teman saya dipenuhi dengan frustrasi dan frustrasi untuk pertama kalinya dan hanya ingin melampiaskannya. Karena itu, ketika dia berjalan ke arah saya dengan jarum suntik berisi racun lagi, saya memusatkan seluruh kekuatan saya dan melakukan dorongan kecil di otaknya. Sangat sulit untuk menjelaskan apa yang disebut dorongan itu. Itu seperti versi hipnosis yang ditingkatkan. Dengan sapuan pikiran telepati saya akan dapat dengan jelas memindai cara kerja otaknya. Saya bahkan akan dapat menentukan bagian otaknya yang spesifik yang dapat memengaruhi keputusannya. Kemudian, selama saya sedikit menekan pikirannya, saya akan dapat memengaruhi keputusannya. Saya berharap, tidak, memerintahkannya untuk menyuntikkan racun ke dalam tubuhnya. Sejujurnya, saya tidak bermaksud membunuhnya, karena saya tahu bahwa dia akan menyiapkan penawar racun pada saat yang sama ketika dia menyiapkan racun. Lagi pula, mereka hanya ingin merangsang memori genetik saya dengan racun dan menguji pemulihan diri dan kekebalan saya pada saat yang sama. Mereka tidak bermaksud membunuh saya. Meskipun penawar racun di masa lalu memiliki berbagai macam efek samping dan prosesnya cukup menyakitkan, semuanya bekerja dengan sangat baik ketika harus menghidupkan kembali orang mati.
Karena itu, saya yakin, bahkan jika dia menyuntikkan racun ke dalam dirinya sendiri, dia dapat menyelamatkan dirinya sendiri dengan penawar racun itu segera. Paling-paling, dia akan menderita sedikit. Namun, doronganku mengejutkan peneliti klan Pangu. Dia memanggil semua gelombang otak dan kekuatan mentalnya untuk melawanku secara tidak sadar. Bagi saya, tingkat konfrontasi mental ini hanyalah permainan di tengah angin dan hujan. Saya tidak peduli dan meningkatkan kekuatan, dorongan, tetapi mata orang itu terbuka lebar. Setiap inci kulitnya merah, dan wajahnya seperti cangkang es yang retak. Dia tidak bisa lebih ketakutan lagi. Kerutan di bagian belakang kepalanya menyemburkan aliran air panas. Pada akhirnya, kepalanya meledak sebelum peneliti lain menyadari apa yang sedang terjadi. Saya telah membuat kesalahan besar. Atau lebih tepatnya, saya telah menunjukkan terlalu banyak kemampuan dan potensi yang menakutkan. Itu bukan lagi sesuatu yang dapat ditekan oleh peradaban Pangu dengan metode biasa. Mereka telah memutuskan untuk menangguhkan proyek penelitian dan menempatkan saya dalam kondisi hibernasi yang sangat panjang selama ribuan tahun, puluhan ribu tahun, ratusan ribu tahun, atau selamanya, sampai mereka membuat kemajuan di bidang lain dan yakin bahwa mereka dapat mengendalikan saya dan mencairkan saya untuk penelitian baru. Saya tidak memiliki sedikit pun kesempatan untuk melawan. Saat itu, saya masih embrio kecil. Tidak peduli berapa banyak misteri yang terkubur di kedalaman gen saya tetap tidak dapat melakukan apapun karena kekurangan nutrisi, energi, dan tubuh yang terbuat dari daging dan darah. Menghipnotis seorang peneliti yang tidak menaruh curiga adalah satu hal, tetapi menghipnotis lebih dari 100 ahli pertempuran mental yang sangat waspada dan memiliki semua jenis penguat gelombang otak adalah hal yang sama sekali berbeda. Yang terakhir 100 kali lebih sulit. Saya tahu mereka telah menyuntikkan obat hibernasi dan segala jenis obat nutrisi aneh ke dalam tubuh saya dan mengubah menara kristal yang membawa saya menjadi ambar raksasa yang transparan, tetapi tidak ada yang dapat saya lakukan. Lautan kesadaran yang kuat dan bergejolak perlahan-lahan menjadi tenang dan padat. Saya bisa merasakan jangkauan dan rute di sekitar saya. Mereka juga mengecil dan menyebar. Sebelumnya, saya bisa merasakan lusinan jenis cahaya tampak, cahaya tak kasat mata, dan gelombang elektromagnetik frekuensi tinggi di ratusan meter persegi di dekatnya. Saya bisa mendengar detak jantung para peneliti yang tak terhitung jumlahnya, aliran darah mereka, dan suara mendesis gelombang otak mereka. Namun, kecemerlangan dan suara-suara yang glamor itu semuanya hilang. Rasa kantuk melonjak tak terkendali seperti gelombang hitam pekat dan menutupi bola daging emas itu dalam selaput hitam. Seharusnya aku tertidur seperti ini. Mungkin, aku tidak akan pernah bangun lagi. Namun saat itu, suara-suara yang memekakkan telinga dan ledakan yang menggetarkan bumi bergema di luar laboratorium. Bahkan aku, yang hendak berhibernasi, bisa merasakan aroma pembunuhan yang kuat. Sekarang setelah saya disuntik dengan banyak obat hibernasi dan menyelesaikan 95% prosedur hibernasi, saya rasa tidak akan ada masalah lagi. Semua peneliti meninggalkan saya sendiri dan kabur. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi teman saya bergegas masuk dan bergegas ke menara kristal yang menyegel saya. Tubuhnya berlumuran darah dan asap. Dia tampak panik. Dia menceritakan kepadaku bahwa semua peneliti klan Pangu, klan Nuwa, dan spesies lain yang hidup di peninggalan purba itu dikhianati oleh orang luar. Sama seperti mereka takut pada manusia sejati, di era purba, klan Pangu di luar juga takut pada mereka. Mereka takut pada misteri kuno yang mereka pelajari siang dan malam. Oleh karena itu, mereka menguasai teknologi luar biasa dan peralatan sihir kuno. Para anggota klan di luar menuntut agar mereka menyerahkan semua berkas penelitian dan mesin perang yang mereka gali. Mereka bahkan meminta anggota klan di luar untuk mengajari mereka cara menggunakan mesin perang seperti ksatria luar angkasa. Namun, itu hanya alasan. Temanku mengatakan kepadaku bahwa, di luar peninggalan purba, rekan-rekannya telah terlibat dalam perang saudara yang berkepanjangan yang hampir menghancurkan seluruh peradaban Pangu. Itu juga menghancurkan klan Pangu, klan Nuwa, klan Zurong, klan Gonggong, klan Kuafu, klan Haoyi, semua perasaan indah dan prinsip moral jauh di dalam hati spesies cerdas berbasis karbon kuno. Meskipun kedua belah pihak sudah tidak berdaya dalam perang saudara, bagaikan dua ular berbisa yang menggigit pergelangan kaki masing-masing, mereka lebih baik binasa bersama daripada harus melepaskan satu sama lain. Pihak yang putus asa dan putus asa sama-sama memusatkan perhatian mereka pada peninggalan kuno, berharap untuk merekrut para ahli dan peneliti di sana sebagai senjata rahasia mereka. Pada saat yang sama, mereka takut bahwa orang-orang yang tidak bersalah dan mudah tertipu akan terpikat ke pihak musuh. Jika demikian, mereka lebih suka mengambil langkah pertama dan menghancurkan semua ahli dan peneliti beserta hasil penelitian mereka. Kedengarannya tidak masuk akal, tetapi perang adalah hal yang paling tidak masuk akal di dunia. Kedua pihak yang sedang bertikai tidak memiliki keraguan sama sekali. Mereka menyebut diri mereka sebagai penguasa sejati dan penerus sah peradaban Pangu, yang berarti bahwa mereka memiliki hak untuk memerintah rekan senegaranya di peninggalan purba. Jika para ahli, sarjana, dan peneliti di peninggalan purba tidak mendengarkan perintah mereka, mereka akan menjadi pengkhianat seluruh peradaban. Tentu saja, mereka akan dihukum tanpa ampun. Bab 3055 Busur Ruang Waktu. Ada kesedihan tak terhingga dalam suara sang kaisar tertinggi. Li Yao juga mendesah. Semakin kuat suatu peradaban, semakin arogan pula ia, dan semakin besar kemungkinan ia akan menghancurkan dirinya sendiri. Mungkin, ratusan peradaban kuno sebelum peradaban Pangu tidak hancur oleh peninggalan purba tetapi oleh ambisi mereka sendiri yang dipicu oleh peninggalan purba. Li Yao menghela napas dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Satu-satunya temanku mengatakan kepadaku bahwa para prajurit terbaik dan mesin pembunuh paling kejam dari peradaban Pangu lah yang menyerang peninggalan purba.
Selain itu, mereka dikendalikan oleh kekuatan misterius dan dapat berubah menjadi binatang buas primitif. Para rekan senegara di peninggalan purba sebagian besar adalah non-pejuang, ahli, sarjana, dan peneliti. Meskipun mereka memecahkan banyak teknik pertempuran peradaban kuno dan memperbaiki beberapa mesin perang, mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka dapat berhadapan dengan rekan senegaranya. Penjaga makam berkata, karena itu, para penyerang tidak dapat dihentikan, sementara para pembela berada di ambang kehancuran. Jika celah ruang yang mengarah ke kota perak tidak begitu sempit sehingga pasukan penyerang tidak dapat dikerahkan, saya khawatir kota perak akan jatuh sejak lama. Bahkan dengan halangan celah ruang, kota perak tidak akan bertahan lebih dari setengah bulan. Untuk mengungkap misteri peninggalan purba, para peneliti telah menyegel 90% emosi mereka. Mereka sama sekali tidak takut mati. Namun, mereka belum menemukan jawabannya, dan samar-samar mereka merasakan bahaya yang terkubur dalam peninggalan purba. Jika rekan-rekan mereka di luar bertindak gegabah dan membuat marah kekuatan tertentu dalam peninggalan purba, sangat mungkin peradaban Pangu akan mengikuti jejak para pendahulu mereka dan lenyap menjadi ketiadaan. Oleh karena itu, pemimpin peneliti memutuskan untuk mengaktifkan senjata pamungkas. Itu adalah peralatan ajaib yang telah digali dari peninggalan purba dan berasal dari setidaknya miliaran tahun yang lalu. Itu terhubung ke inti peninggalan purba. Para ahli peradaban Pangu mempelajarinya selama 100 tahun dan akhirnya menemukan kegunaannya. Tampaknya itu dapat mengubah kelengkungan waktu di area kecil. Aku juga tidak tahu apa itu kelengkungan waktu. Namun menurut temanku, waktu di relik purba akan dibekukan sementara. Seperti ember yang tak terlihat, waktu akan menyegel semua orang, para peneliti yang kejam, para penyerang gila, relik dan mayat dari ratusan peradaban kuno, para tawanan dari Legiun Pasang Banjir, dan makhluk-makhluk baru yang diduplikasi dari gen para tawanan, dengan cara yang lebih maju, aman, dan lebih lama daripada hibernasi biasa. Meskipun itu teorinya, itu tetap saja merupakan peralatan ajaib yang diciptakan oleh dinding hitam. Pemimpin peneliti tidak yakin bahwa itu akan tetap efektif ketika jatuh ke tangan peradaban Pangu, alih-alih mengubah semua orang menjadi abu seketika atau menyegel mereka di sungai waktu selamanya. Mereka tidak akan berubah menjadi ambar tetapi menjadi kerikil yang tidak dapat ditembus yang akan tenggelam ke dalam lumpur di dasar sungai. Oleh karena itu, kemungkinan besar ini adalah perpisahan kita. Menurut teman saya, dia pernah mendengar ayah dan rekan kerjanya berbicara tentang masalah kelengkungan waktu. Menurut spekulasinya, saya terkait erat dengan pembuat dinding hitam itu sejak awal, dan saya memiliki toleransi alami terhadap pembekuan waktu. Selain itu, saya akan memasuki hibernasi, dan fungsi fisiologis saya secara bertahap menurun dan menyatu. Oleh karena itu, saya kurang terpengaruh oleh pembekuan waktu. Jika radius kelengkungan waktu secara bertahap kembali normal suatu hari dan sungai waktu yang membeku mulai mengalir lagi, kemungkinan besar saya akan menjadi orang pertama yang bangun. Ia menyuntikkan nutrisi khusus ke dalam obat hibernasiku untuk memastikan bahwa aku dapat terus menyerap nutrisi dan tumbuh serta berkembang selama hibernasiku. Kemudian, ia mengetuk menara kristalku dengan ekornya, berharap bahwa aku akan pergi ke dunia luar dan melihat kampung halamannya yang sebenarnya, peradaban yang ia dan ayahnya serta semua peneliti coba selamatkan bahkan dengan mengorbankan nyawa mereka sendiri. Itulah satu-satunya keinginannya dan juga terakhir kalinya aku melihat temanku. Dia menarik ekornya dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Tidak lama kemudian, aku merasakan riak-riak tak kasat mata menyebar di angkasa, tidak, waktu. Riak-riak itu berubah menjadi gelombang, dan gelombang itu berubah menjadi pusaran. Awalnya, pusaran-pusaran itu berputar dengan kecepatan tinggi, begitu cepatnya sehingga menyilaukan dan menyilaukan. Namun, saat pusaran-pusaran yang tak terhitung jumlahnya itu bertabrakan dan mencair, mereka perlahan-lahan melambat dari 100 pusaran kecil menjadi satu pusaran raksasa, hingga akhirnya berhenti. Waktu membeku di relik-relik purba, dan aku jatuh ke dalam hibernasi yang panjang. Kegelapan yang kacau dan tak terduga. Di depan mata Liao, waktu dalam gambar itu berangsur-angsur kabur, seolah-olah seluruh relik purba telah disuntik dengan lapisan jeli transparan yang tebal dan lembut. Bakso emas itu berhenti berfluktuasi dan bahkan sedikit menyusut, seperti sel emas terang yang tertanam dalam ambar. Entah berapa lama aku tertidur dalam kegelapan yang tak berujung. Penjaga makam melanjutkan, yang ku tahu, aku tidak benar-benar mati. Kadang-kadang, akan ada gelombang di otakku yang hampir beku, di mana potongan-potongan berwarna yang pecah berkelap-kelip. Ada gambar-gambar peradaban manusia miliaran tahun lalu yang menginjak bintang-bintang dan mengguncang alam semesta. Ada juga saat-saat ketika aku bertukar aliran informasi dengan teman-temanku saat kami sendirian. Aku berusaha sebaik mungkin untuk mengingat semuanya, seolah-olah mereka membentuk aku yang sebenarnya. Namun, erosi waktu adalah sesuatu yang tidak dapat dilawan oleh kekuatan apapun. Setelah dibekukan dan dipadatkan selama ratusan ribu tahun, embrio saya tidak menerima cukup nutrisi dan perlahan-lahan layu. Teknik-teknik yang dulunya mudah bagi saya menghilang satu persatu. Indra dan pikiran saya yang tajam menjadi lamban dan salah. Saya bahkan kehilangan ingatan saya yang jernih dan lupa siapa saya. Saya lupa asal-usul laboratorium purba dan relik purba. Saya bahkan lupa nama pembuat tembok hitam. Jika saya harus menggunakan kata untuk menggambarkannya dengan tepat, itu akan seperti, saya yang asli berada dalam kondisi, 50% kebangkitan, dan setelah ratusan ribu tahun konsumsi dan erosi, hanya 10% kebangkitan, yang tersisa. Saya menjadi bayi lagi, bayi sungguhan. Jika keadaan ini berlanjut selama ratusan ribu tahun lagi, mungkin aku akan benar-benar melupakan segalanya. Bahkan kilas balik adegan terakhir akan terhapus. Untungnya, pada saat ini, waktu yang membeku di dalam peninggalan purba itu berangsur-angsur mencair. Yang disebut waktu adalah sesuatu yang ratusan kali lebih rumit daripada ruang.
Para dewa dan setan multiverse yang membanggakan teknik yang tak tertandingi mungkin dapat menghentikan riak di sungai waktu untuk sementara dan mengurangi kecepatan riak tersebut. Namun, pendekatan seperti itu pasti akan menghabiskan banyak energi dan menghancurkan hukum dasar stabilitas waktu dan ruang. Selain itu tidak akan bertahan lama. Selain itu, para peneliti peradaban Pangu baru menyentuh permukaan tentang cara mengubah kelengkungan waktu. Mereka telah mencoba yang terbaik untuk menghentikan perang yang ditakdirkan untuk menghancurkan kota perak selama ratusan ribu tahun. Begitu saja, di beberapa tempat, lengkungan waktu berangsur-angsur kembali normal, seolah-olah gelembung waktu yang tak terhitung jumlahnya bermunculan. Akhirnya, saya keluar dari kepompong dan jatuh ke tanah. Di ruang yang penuh dengan jeli transparan, di depan mata Liao, gelembung-gelembung transparan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari udara tipis. Gelembung-gelembung itu meledak dan berubah menjadi pusaran-pusaran kecil, seperti roda gigi yang telah disegel untuk waktu yang lama. Mereka menjerit dan berputar perlahan lagi. Dalam gambar aneh tersebut, bola daging emas terbelah di tengah, dan seorang bayi dengan kulit keemasan cerah muncul entah dari mana. Ada kepolosan di wajah bayi itu, tetapi ada juga kebingungan yang merupakan ciri kehidupan orang dewasa yang cerdas. Bahkan ada kesedihan yang tidak disadarinya. Dia tidak menangis atau tertawa. Dia hanya merentangkan tangannya dan menguap. Riak-riak emas terang berkelap-kelip dan mengalir di sekelilingnya. Mungkin karena waktu yang ditampilkan pada gambar telah dipercepat 100 kali lipat, atau mungkin karena ia telah membangkitkan 10% teknik kuno, tetapi ia terlahir untuk tumbuh lebih cepat daripada bayi biasa. Tak lama kemudian, bayi itu telah tumbuh menjadi anak berusia 5 atau 6 tahun. Ia memecahkan menara kristal dan merangkak keluar. Ia menjelajahi dunia di sekitarnya dengan rasa ingin tahu. Setiap peralatan dan perlengkapan ajaib di laboratorium menjadi mainannya. Ia begitu menikmatinya hingga ia lupa bahwa ia telah mengamati dunia di sekelilingnya dengan saksama saat ia masih berupa embrio ratusan ribu tahun yang lalu. Ia melangkah maju dengan susah payah dengan kakinya yang pendek dan gemuk, seolah-olah ia bergerak maju di bawah beban miliaran ton air laut. Tampaknya waktu belum sepenuhnya mencair. Meskipun ia memiliki darah pembuat tembok hitam, ia tidak cukup kuat untuk melawan kekuatan waktu. Mengikuti sudut pandang kaisar tertinggi, Liao meninggalkan laboratorium untuk pertama kalinya dan melihat seluruh kota perak. Ternyata, mereka berdiri di benteng berbentuk bola di sekitar jalan surga yang menghadap seluruh medan perang. Seluruh kota perak sunyi senyap, seperti papan catur yang telah disegel dalam balok es. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya seperti Rampaging Armored Dragons dan mesin perang yang bahkan lebih besar dari Iron Knights of Steriskis membeku dengan tenang, seolah-olah mereka adalah bidak catur yang telah disegel untuk waktu yang lama. Bahkan anggota tubuh mereka yang patah dan darah membeku di udara, diselimuti lapisan kabut abu-abu yang samar, membuat mereka tampak gelap dan tidak nyata. Anak emas cemerlang itu adalah satu-satunya warna cerah di dunia kelabu ini. Ia berjalan sendirian di antara patung-patung raksasa binatang buas dan mesin perang, seolah-olah ia adalah satu-satunya makhluk hidup di dunia. Pemandangan itu aneh sekaligus mengerikan. Awalnya, ia ingin mengguncang raksasa-raksasa beku itu dengan keras dan membangunkan mereka agar ia dapat mengajukan lebih banyak pertanyaan. Namun, setiap kali tangannya menyentuh kabut abu-abu yang menyelimuti raksasa-raksasa itu, kabut itu seakan terhalang oleh penghalang waktu dan tidak dapat mencapai bagian dalam. Ia berada di kurva waktu yang berbeda dari Sleepers. Sebelum radius kelengkungan mereka disinkronkan, ia ditakdirkan untuk tidak dapat dijangkau. Bab 3056 Awal Mula Legenda. Saat itu, aku sudah lupa segalanya. Semua yang kuceritakan kepadamu saat ini baru teringat perlahan-lahan saat aku sudah tua dan sekarat serta kembali ke relik purba. Namun, saat itu, aku hanyalah seorang anak yang bodoh. Suara penjaga makam terdengar. Seorang anak dilahirkan untuk tidak takut. Tanpa bimbingan dan pelajaran, tidak ada keanehan atau rasa takut yang dapat menghentikannya mengambil risiko. Aku sama sekali tidak menyadari betapa berdarah dan mengerikannya medan perang yang membeku ini. Aku hanya merasa bahwa binatang buas, raksasa, dan mesin perang semuanya adalah mainan yang sangat menarik. Saya berkelana di kota perak yang tenang dan bermain di medan perang yang beku dan berdarah. Saya mengejar gelembung waktu yang muncul entah dari mana dan menangkap celah waktu yang perlahan retak. Akhirnya, saya menemukan beberapa barang yang sejalan dengan kelengkungan waktu saya. Makanan, obat-obatan bergizi, peralatan ajaib yang merupakan pesawat ulang-alik kecil, dan sebagainya. Selama saya mengertakkan gigi dan membakar jiwa saya akan dapat menyeret mereka keluar dari kabut abu-abu yang bengkok dan masuk ke dalam kelengkungan waktu saya. Gambar-gambar kembali muncul di depan mata Liao. Anak emas cemerlang itu seperti dirinya di masa lalu, si pemulung kecil yang lahir di kuburan peralatan sihir yang terus-menerus mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk bertahan hidup antara medan perang berdarah dan celah waktu. Anak emas cemerlang itu menyerap obat-obatan nutrisi dan obat-obatan penguat yang ditarik keluar dari kabut abu-abu. Dia memurnikan energi yang berharga itu sambil menari dan melambaikan tangannya. Kadang-kadang, dia meminum obat-obatan nutrisi super terkompresi yang tidak cocok untuknya dan material surgawi serta harta bumi yang sulit dicerna. Dia juga akan berguling-guling di antara gunung-gunung mayat dan lautan darah sambil memegangi perutnya. Namun, kekebalan dan daya tahan alaminya memungkinkannya untuk bertahan berkali-kali, mengubahnya menjadi anak liar yang lahir dan dibesarkan oleh alam. Ketika dia mengambil banyak peralatan ajaib dari kabut abu-abu, rantai pedang, pedang getar, prosesor kristal, pakaian kristal, dan bahkan puing-puing kapal luar angkasa, mereka kembali menjadi mainan terbaiknya. Pemuda emas cemerlang itu sering membongkar semua peralatan sihir menjadi komponen-komponen yang rusak dengan pikiran telepatinya dan mempelajari strukturnya dengan saksama. Kemudian, dia menyatukannya dengan lancar.
Dia sudah menjadi ahli dalam pemurnian peralatan sihir di usia yang begitu muda. Setelah dia menemukan sistem navigasi kapal antariksa, dia bahkan lebih terpesona oleh peta lautan bintang yang indah. Dia sering duduk di tengah medan perang yang kelabu, memicu lautan bintang yang indah dari sistem navigasi, menatap rute pelayaran yang berkilauan dan kepadatan lubang cacing berwarna-warni dalam keheningan, tenggelam dalam pikiran. Aku hampir melupakan segalanya, ingatanku ketika aku masih dalam keadaan embrio, kekuatan peradaban manusia miliaran tahun yang lalu, kehancuran hampir 100 peradaban, dan perang saudara peradaban Pangu. Aku melupakan segalanya. Penjaga makam itu berkata dengan santai, tetapi aku samar-samar ingat bahwa aku berjanji kepada seseorang bahwa aku akan pergi ke dunia luar menggantikannya dan melihat apakah ada peradaban yang lebih cemerlang di kedalaman bintang-bintang yang cemerlang, dan apa yang dia coba lindungi dengan sekuat tenaga. Janji itu bagaikan kilat tajam yang menyambar beberapa bagian memori yang terkubur dalam untaian gen saya. Dalam sekejap mata, informasi tak berujung membanjiri otak saya, memungkinkan saya menguasai sebagian keterampilan perawatan dan mengemudikan pesawat antariksa tanpa guru. Saya memperbaiki pesawat ulang-alik kecil dan memodifikasinya menjadi mode yang hanya bisa dikemudikan oleh satu orang. Kemudian, dibimbing oleh suatu kekuatan yang tidak diketahui, saya meninggalkan relik purba dan melaju di lautan bintang yang luas di alam semesta Pangu. Di depan mata Liao, kota perak runtuh dan tersebar seperti kupu-kupu yang menari, hanya untuk digantikan oleh lautan bintang yang tak terbatas, bintang-bintang yang cemerlang, dan lubang cacing yang mematikan dan tak terduga. Namun, seberkas cahaya keemasan samar menembus segalanya dan membawa bocah yang telah membangkitkan 10% garis keturunan kuno itu ke pusat lautan bintang. Aku melebih-lebihkan kemampuanku sendiri. Atau lebih tepatnya, aku bukanlah produk alamiah, melainkan orang aneh yang lahir di laboratorium. Tubuhku cacat dalam segala hal. Penjaga makam itu berbicara dengan tenang, tetapi Liao dapat mendengar kesedihan samar dalam ketenangannya. Saya terstimulasi oleh segala macam eksperimen yang berantakan dan membangkitkan terlalu banyak kebijaksanaan sebelumnya yang seharusnya tidak saya lakukan. Namun, tubuh saya masih jauh dari mampu mengimbangi intensitas kebijaksanaan tersebut. Misalnya, memang benar bahwa saya memperbaiki dan memodifikasi pesawat ulang-alik satu orang dengan bakat alami saya, tetapi saya lupa meningkatkan kekerasan perangkat pelindung saat saya memodifikasi pesawat ulang-alik secara tidak sadar. Pesawat ulang-alik satu orang disiapkan untuk para pembuat dinding hitam sejati yang telah membangkitkan 100% garis keturunan kuno mereka. Orang-orang yang sekuat dewa dan iblis bahkan mampu terbang di antara gelombang pasang yang mengamuk di ruang 4 dimensi dengan bebas tanpa perlindungan apapun. Mereka mengendalikan setiap sel dan setiap pikiran telepati mereka dengan tepat, mengejar awan dan menyambar petir. Tidak sulit untuk membayangkan bahwa orang-orang seperti itu sama sekali tidak peduli dengan perangkat perlindungan, dan dapat melewati lubang cacing dengan mudah. Tetapi aku tidak bisa. Aku baru membangkitkan 10% dari garis keturunan purba. Tubuh dan jiwaku masih terlalu muda, dan aku belum pulih sepenuhnya dari kerusakan yang disebabkan oleh hibernasi yang berkepanjangan dan pembekuan waktu. Aku sama sekali tidak tahan dengan tekanan lubang cacing dan robekan badai 4 dimensi. Ketika saya menyadari bahwa saya telah melakukan kesalahan besar, semuanya sudah terlambat. Saya tersedot ke dalam turbulensi ruang 4 dimensi dan kehilangan arah. Setelah serangkaian tekanan yang mengguncang jiwa dan mengancam jiwa, terkoyak, berputar, hancur, dan terkonsolidasi, saya terlempar keluar dari lubang cacing lain yang tidak diketahui dan berakhir di tepi lautan bintang. Ini adalah kemalangan terbesarku, tetapi juga keberuntungan terbesarku. Sayangnya, karena luka berat yang terus-menerus, kemampuanku semakin tertekan. Aura emas di sekitarku telah lenyap tanpa jejak. Sebagian besar waktu, aku tidak berbeda dengan anak manusia biasa. Beruntungnya, ketika puing-puing pesawat luar angkasa dan saya terhanyut ke tambang asteroid yang kacau, saya bertemu dengan orang tua angkat saya, dua manusia yang sangat baik. Itu adalah akhir dari zaman kegelapan besar 30.000 tahun, 10.000 tahun yang lalu. Ah, seru Liao. Dia tahu bahwa, mulai saat ini, legenda kaisar tertinggi akan benar-benar berkembang menjadi sinar cahaya pertama yang cemerlang di panggung yang gelap gulita. Itu adalah tambang budak yang dikendalikan oleh ras iblis. Pada akhir dinasti binatang iblis, kekurangan dan penindasan rasial bahkan lebih parah. Kondisi kerja dan lingkungan hidup di tambang budak sangat keras. Manusia seperti daun kering yang dapat dengan mudah tertiup angin. Penjaga makam melanjutkan, orang tua angkatku adalah penambang biasa di tambang budak. Namun, ayah angkatku sangat pandai mengemudikan kapal tambang yang sudah ketinggalan zaman dan mengejar mineral langka yang paling radioaktif dalam badai meteoroid. Oleh karena itu, ia diberi izin khusus oleh pemilik tambang untuk pergi ke tempat-tempat yang jauh dari area penambangan utama untuk mengambil sisa-sisa. Di sanalah ia menemukanku. Saat itu, ia dan anak tunggal ibu angkatku baru saja meninggal karena kekurangan gizi. Ibu angkatku patah hati, dan ayah angkatku mendesah dalam kesedihan. Ketika ia menemukan bahwa aku masih bernapas dan jantungku berdetak di puing-puing, ia sangat gembira dan menganggapku sebagai anak yang dianugerahkan kepadanya oleh surga. Dia mengambil keputusan tanpa ragu-ragu. Dia menyembunyikanku di antara komponen kapal tambang yang berdengung dan membawaku kembali untuk hidup sebagai saudaraku yang meninggal terlalu muda. Meskipun lingkungan di tambang budak itu keras, selama jumlah penambangan yang ditentukan selesai, pemilik dan pengawas tidak akan peduli dengan hidup dan mati seorang anak kecil. Setiap orang akan hidup dan mati sendiri. Kadang-kadang, beberapa penambang akan mengetahui identitas asli saya, tetapi mereka semua adalah orang-orang yang sangat baik hati. Mereka menganggap kedatangan saya sebagai hadiah dari surga untuk semua penambang. Mereka juga membantu orang tua asuh saya dan membesarkan saya bersama-sama. Begitulah, aku tumbuh di antara para penambang yang kotor, kasar, bersemangat, dan baik hati, dan menjadi salah satu dari mereka.
Meskipun aku perlahan-lahan membangkitkan semua jenis kemampuan yang luar biasa saat aku tumbuh dewasa, dan aku samar-samar merasakan perbedaan antara aku dan orang-orang di sekitarku, aku masih gagal mengingat siapa aku karena pembekuan waktu dan badai lubang cacing. Atau lebih tepatnya, aku mendefinisikan diriku dengan pengalaman, keluarga, dan teman baru. Satu hal yang mungkin sulit Anda pahami 10.000 tahun kemudian adalah bahwa yang disebut penambang budak bukan hanya manusia tetapi juga banyak setan. Di kedalaman sabuk asteroid yang gelap dan kejam, ras sama sekali tidak berarti. Mereka bahkan merupakan senjata yang digunakan para penguasa untuk membuat jurang pemisah antara mereka dan para penguasa. Itu wajar saja. Para pemilik budak dan penguasa sangat kejam terhadap manusia sehingga mereka menganggap makhluk cerdas itu seperti debu dan semut. Apakah menurutmu mereka akan memperlakukan iblis tingkat rendah dengan baik dan manusiawi? Tidak. Di akhir dinasti binatang iblis, apa yang disebut kekaisaran iblis telah runtuh sejak lama. Semua gubernur dan jenderal ras iblis menyatakan diri sebagai raja dan saling membunuh. Yang kalah dalam perang saudara seperti itu bahkan lebih menyedihkan daripada budak manusia. Lagi pula, di mata para pemimpin ras iblis, manusia adalah makhluk yang paling patuh. Mereka tidak akan pernah melawan, dan mereka tidak menimbulkan ancaman. Para tawanan iblis yang dikalahkan sering kali kehilangan semua kemampuan mereka. Beberapa organ mereka bahkan diambil dan dibelenggu sebelum mereka dikirim ke tambang budak untuk disiksa bersama para penambang manusia. Tidak ada isolasi reproduksi antara kebanyakan manusia dan iblis. Dalam situasi seperti ini, di mana kita berada di perahu yang sama, meskipun kita saling membenci di masa lalu, kebencian itu tidak butuh waktu lama untuk hilang. Anak-anak manusia dan iblis juga lahir, yang bahkan memiliki teknik yang lebih aneh dan lebih sulit dipercaya daripada aku. Oleh karena itu, aku kurang menarik perhatian saat berbaur dengan setengah iblis. Bab 3057 Jalan Bangkit. Di depan mata Liao, meskipun aneh, itu adalah gambaran yang harmonis. Jauh di dalam terowongan yang gelap dan dingin di membran tipis sabuk asteroid buatan manusia, seorang anak yang matanya berkilauan dengan warna emas sedang bergaul dengan sekelompok anak-anak setengah manusia setengah iblis. Sama seperti para penambang dewasa, mereka telah memikul beban hidup terlalu dini dan membiarkan cambuk dan belenggu menusuk dalam-dalam ke daging mereka. Di bawah ancaman caci maki, cambukan, dan kematian, mereka tumbuh dengan ulet seperti rumput liar dan kecoa. Di waktu luang yang langka, anak yang matanya berkilauan dengan emas secara bertahap menjadi pemimpin semua anak lainnya. Dia memimpin anak-anak untuk mengumpulkan puing-puing peralatan sihir pertambangan yang rusak di kedalaman tambang, memperbaikinya, dan memodifikasinya menjadi semua jenis peralatan sihir baru yang aneh. Dia juga memimpin anak-anak untuk berurusan dengan para pengawas dan pemilik tambang dengan berbagai cara untuk membeli lebih banyak makanan dan waktu istirahat. Jauh di dalam mata pemuda itu, ada terlalu banyak kedewasaan yang tidak sesuai dengan usianya atau bahkan eranya. Peralatan sihir baru yang disempurnakannya dari sisa-sisa peralatan sihir lama jauh melampaui kategori peralatan sihir tambang. Bahkan tangki kristal yang dinaiki pengawas dapat ditembus dengan mudah. Secara bertahap, ketika dia dan teman-temannya berubah dari anak-anak menjadi remaja dan dari remaja menjadi remaja, mereka bukan lagi pasir lepas. Sebaliknya, dia telah mengumpulkan mereka menjadi tangan besi, pedang, pasukan, dan sekelompok penjahat yang marah dan melanggar hukum yang bersedia binasa bersama bintang-bintang. Ketika saya tumbuh di tambang asteroid, badai perlawanan menyapu dari pusat lautan bintang ke setiap dunia di bawah kekuasaan ras iblis. Kelompok perlawanan dan pemberontak juga muncul di tambang asteroid kami. Namun, pada saat itu, kelompok perlawanan dan pemberontak masih pada level yang sangat rendah. Mereka bukan prajurit yang terlatih dengan baik seperti warga sipil yang meraung karena mereka tidak tahan lagi tetapi tidak tahu harus berbuat apa setelah itu. Gambar yang ditunjukkan oleh penjaga makam itu secara bertahap diwarnai dengan warna merah yang pekat. Seperti penambang lainnya, orang tua angkat saya bergabung dalam perlawanan dan berpartisipasi dalam pemogokan dalam skala besar. Perlawanan pada saat itu tidak memiliki tujuan dan ideologi yang jelas, dan mereka tidak pernah berpikir untuk menggulingkan kekuasaan ras iblis dengan kekerasan. Mereka hanya berharap untuk bernegosiasi dengan pemilik tambang untuk mengurangi kuota penambangan yang sangat besar dan meningkatkan lingkungan kerja dan kehidupan para penambang untuk mengurangi angka kematian. Itu saja. Orang tua asuh saya dan paman saya semuanya berpikir bahwa persyaratan yang wajar tersebut pasti akan diterima dan akan ada ruang untuk negosiasi. Tetapi mereka meremehkan kehinaan, kekejaman, dan rasa tidak tahu malu para penguasa mereka. Atau lebih tepatnya, mereka tidak tahu betapa gila dan brutalnya para penguasa mereka saat menghadapi gelombang perlawanan yang melonjak. Menghadapi tuntutan para penambang, pemilik tambang berpura-pura setuju pada awalnya. Ia hanya mengatakan bahwa ia butuh waktu untuk bernegosiasi dengan para penambang dan menenangkan mereka untuk sementara. Namun, itu hanya taktik mengulur waktu. Ketika pasukan bersenjata lengkap tiba di tambang asteroid, pemilik tambang segera berubah menjadi bermusuhan dan memulai pembantaian berdarah. Lebih dari separuh penambang, termasuk orang tua angkatku, dibantai. Teman-temanku dan aku juga ikut dalam perlawanan. Namun, di hadapan para prajurit profesional yang terlatih dan persenjataan yang dahsyat, kemampuan kami yang setengah terbangun dan bakat-bakat teman-temanku yang berantakan sama sekali tidak berguna. Saya ingat bahwa saya telah mencabik-cabik puluhan binatang biokimia dengan tangan kosong. Otak saya hampir terbakar secara spontan karena kelelahan. Mekanisme perlindungan tubuh saya terpicu secara otomatis, dan saya pingsan. Adegan yang sangat panas muncul di depan mata Liao. Pemuda dengan mata emas cemerlang itu memiliki lapisan rambut pendek yang tumbuh di bibirnya. Tepi wajahnya perlahan-lahan terungkap juga. Tulang-tulang tubuhnya juga mulai terlihat.
Sementara itu, otot-otot yang menonjol di sekujur tubuhnya saat darahnya mendidih karena amarah bahkan lebih luar biasa daripada baju besi reaktif dari pakaian kristal. Dia tampak mengenakan baju besi yang terbuat dari daging dan darah di luar tubuh normalnya. Rambutnya yang tadinya berdiri tegak seperti jarum besi, menari-nari dengan liar. Ia melompat-lompat di permukaan planet dengan marah, mencari jejak binatang biokimia dan para ahli ras iblis di mana-mana. Meskipun rentetan peluru menghujaninya, ia sama sekali tidak peduli. Ia berlari menembus celah-celah peluru dan mendekati musuh. Liao telah melihatnya meledakkan pelindung tulang paling kokoh dari binatang biokimia yang tingginya lebih dari 10 meter dengan tangan kosong. Kemudian, mereka melihatnya membawa seekor binatang iblis yang beratnya sedikitnya puluhan ton dan menyerbu ke depan seperti palu alami, menghancurkan semua iblis yang gagal menghindar menjadi pai daging. Baru setelah semua iblis di medan perang menganggapnya sebagai monster dan membombardirnya dengan seluruh daya tembak mereka, dia akhirnya terhuyung dan jatuh ke tanah meskipun api yang berkobar hebat. Darahnya, yang berwarna emas terang, telah membasahi seluruh planet. Saya sangat beruntung. Jika saat itu 10.000 tahun di tengah-tengah, zaman kegelapan besar 30.000 tahun, ketika kekuasaan ras iblis berada di puncaknya dan struktur sosial relatif stabil, monster seperti saya akan dikirim ke laboratorium biokimia paling maju untuk dibedah dan dipelajari. Namun menjelang akhir zaman kegelapan besar, kekuasaan ras iblis telah runtuh. Para kaisar iblis dan dewa iblis mengurus urusan mereka sendiri dan merencanakan keuntungan mereka sendiri. Pemilik tambang kami kehilangan hampir separuh penambangnya dalam pembantaian untuk menekan pemberontakan. Pangkalan penambangan juga berantakan. Tidak ada yang tahu kapan produksi akan dilanjutkan. Kerugian ekonomi harian sangat besar. Dia sangat kesakitan hingga ingin mati. Kemampuan luar biasa yang kutunjukkan dalam pertempuran itu membuat matanya berbinar. Dia pikir dia punya semua yang dia butuhkan. Dia tidak membunuhku, dia bahkan membantuku mengobati dan mengisi kembali nutrisiku. Tentu saja, dia tidak lupa menanam lusinan penghalang yang dia pikir benar-benar aman di dalam tubuhku. Setelah beberapa saat, teman-temanku yang masih hidup dan aku dijual ke arena dengan harga yang sangat tinggi. Itu adalah tempat bernama, Lembah Kematian, mungkin tempat paling berdarah, gelap, dan bau di zaman kegelapan besar selama 30.000 tahun. Aku bertarung dengan semua jenis binatang mimpi buruk di Lembah Kematian, dan berpartisipasi dalam kompetisi yang kejam dan gila. Melalui pertumpahan darah, senjata, tumpukan mayat, dan lautan darah, aku perlahan mengingat banyak hal, termasuk metode untuk melatih dan membangun mesin perang, taktik untuk memimpin pasukan darat dan armada, cara meningkatkan moral dan sumber daya astronomi untuk beroperasi. Singkatnya, setiap kali aku terluka parah dan jiwaku benar-benar terkuras, sesuatu akan muncul di otakku entah dari mana, sesuatu yang dapat membantuku terlahir kembali dan maju dengan pesat. Selain teman-teman lamaku, aku juga mengenal banyak gladiator. Setelah bertahun-tahun menang berturut-turut, aku menjadi raja tanpa mahkota dari semua gladiator. Mereka memiliki latar belakang yang sama denganku dan memiliki perseteruan berdarah dengan para penguasa ras iblis. Mereka adalah musuh bebuyutan. Sekali lagi, aku membangun kembali pasukanku sendiri. Kali ini, aku tidak akan membiarkan diriku gagal lagi. Tidak akan pernah. Puluhan gambar yang berkedip-kedip muncul di depan mata Liao. Pemuda dalam gambar, yang matanya berkilauan dengan emas, mengenakan kulit binatang buas dan memegang pedang yang berlumuran darah. Berhadapan dengan binatang buas atau mesin perang yang terbuat dari besi dan baja, ia melompat ke langit tanpa rasa takut dan menebaskan pedangnya ke bawah. Dalam adegan glamor di mana anggota tubuh yang patah beterbangan, api, dan busur listrik, ia perlahan-lahan tumbuh menjadi pemuda sejati. Setelah setiap tebasan yang memuaskan, ketika pemuda dengan mata emas itu mendarat di tanah, semakin banyak gladiator berdiri di belakangnya. Pada akhirnya, pasukan pembunuh memang berkumpul di sekelilingnya. Saya mengajarkan kebijaksanaan dan teknik yang saya bangunkan dalam keadaan tidak sadar kepada para gladiator di sekitar saya. Saya mengajarkan dan mengembangkan mereka sesuai dengan ciri-ciri mereka. Kemudian, saya membangun pasukan bersenjata kami sendiri secara rahasia dengan sisa-sisa peralatan sihir di sekitar kami. Sebelum penguasa, Lembah Kematian, menemukan kami, pasukan manusia yang kuat yang tidak muncul selama puluhan ribu tahun telah terbentuk. Suara penjaga makam itu penuh dengan ejekan. Ketika pemilik Lembah Kematian menemukan bahwa puluhan segel tidak cukup untuk menekan kekuatanku, sudah terlambat. Aku muncul tepat di samping tempat tidurnya dan meledakkan kepalanya sebelum dia bisa melompat dari tempat tidur. Saya khawatir Anda sudah tahu apa yang terjadi selanjutnya. Saya menjadi terkenal bersama pasukan gladiator dan memenangkan setiap pertempuran. Saya mengalahkan semua armada ras iblis yang datang untuk memusnahkan kami dan secara bertahap menyatukan semua pemberontak dan kelompok perlawanan. Saya menjadi pemimpin pemberontak yang layak. Hanya dalam 100 tahun, saya menyelesaikan tujuan menggulingkan kekuasaan ras iblis, menghancurkan zaman kegelapan besar 30.000 tahun, dan menyatukan kembali seluruh alam semesta. Medan perang yang megah muncul di depan mata Liao. Kebangkitan kaisar tertinggi hanya dalam 100 tahun berkurang menjadi kurang dari setengah menit. Dalam waktu setengah menit, ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana pasukan gladiator di bawah komando kaisar tertinggi merebut persenjataan musuh, bagaimana mereka menduduki tambang kristal satu demi satu, bagaimana mereka mengembangkan dan menyempurnakan gelombang pertama pakaian kristal, bagaimana mereka dengan hati-hati membangun kapal luar angkasa milik manusia, dan bagaimana mereka memenangkan kemenangan yang paling memuaskan. Bukannya pasukan pemberontak tidak pernah menghadapi situasi putus asa di mana mereka berada di ujung tali dan harus disergap dari semua sisi. Namun setiap kali, kaisar tertinggi akan menggunakan metode yang tak terbayangkan untuk membalikkan situasi dan melakukan serangan balik dalam situasi putus asa. Pada akhirnya,
musuh, yang pasti menang, dikalahkan dan dikalahkan sepenuhnya. Banyak kemenangan telah membuat Liao tercengang dan kagum. Ia merasa sulit untuk mempercayainya tidak peduli bagaimana ia memikirkannya. Itu bukan, seolah-olah Tuhan membantunya, tetapi, Kaisar tertinggi adalah Tuhan, takdir sejati, dari alam semesta Pangu. Tidak ada kekuatan yang dapat menghentikan kebangkitan dan kemajuannya. Liao pernah mengira kebangkitan ajaibnya adalah sebuah legenda. Baru setelah ia menyaksikan kebangkitan Kaisar tertinggi, ia menyadari betapa legenda itu sebenarnya. Kebangkitannya sendiri hanya dapat digambarkan sebagai sesuatu yang sederhana dan konservatif. Bab 3058 Kaisar Merah. Perang melawan ras iblis berjalan dengan sangat baik. 10.000 taktik, 100.000 teknik pelatihan, dan sejuta metode penyempurnaan peralatan sihir tampaknya terkubur dalam-dalam di gen saya. Setiap hari ketika saya bangun dari tidur, saya akan menerima pencerahan baru dan menggunakan pencerahan itu untuk membimbing dan memperkuat perlawanan. Selain itu, kekuasaan ras iblis telah runtuh sejak lama. Kaisar iblis dan dewa iblis di mana-mana semuanya adalah pasir lepas. Saya tidak menemui rintangan nyata yang tidak dapat saya atasi. Rintangan yang tampaknya berbahaya itu hanya merangsang saya untuk membangkitkan kekuatan yang lebih besar jauh di dalam gen saya. Dalam gambar di depan mata Liao, semakin banyak prajurit yang mengikuti Kaisar tertinggi. Mereka semakin kuat, dan pakaian kristal mereka semakin glamor. Bukan hanya persenjataan super dan kapal induk luar angkasa, bahkan sosok prajurit dewa raksasa yang luar biasa muncul di antara para pemberontak. Mereka adalah senjata pamungkas yang tidak dapat dilawan oleh ras iblis apapun yang terjadi. Kaisar tertinggi berada di atas segalanya. Ia tampak berdiri di atas derasnya kehancuran saat ia menerjang kekaisaran binatang iblis yang sedang sekarat, sepenuhnya membubarkan kegelapan besar selama 30.000 tahun. Dengan kemenangan terus-menerus dan kebangkitan umat manusia, suara penjaga makam, di sisi lain, semakin sedih dan bingung. Saya maju tanpa henti dalam perang melawan ras iblis dan mengamankan kemenangan yang paling cemerlang. Seluruh alam semesta ada di tangan saya. Namun, di medan perang lain, kemajuannya tidak semulus itu, yang merupakan medan perang saya sendiri. Saya merasa semakin sulit untuk mengendalikan diri. Seolah-olah kesadaran dan kepribadian yang tak terhitung jumlahnya bersembunyi di kedalaman gen saya, yang semuanya ingin merangkak keluar. Pada awalnya, saya pikir perang yang saya lakukan itu adil dan dapat dibenarkan. Itu adalah perang balas dendam dan perang perlawanan. Demi orang tua angkat saya dan semua orang lemah yang telah terbunuh dengan menyedihkan, saya meraung, melambaikan tangan besi saya, dan mengangkat pedang saya. Tetapi ketika kekuatan yang berada di bawah kendali saya semakin kuat, semakin banyak orang mengikuti saya. Saya memenangkan kemenangan gemilang yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan saya perlahan-lahan kehilangan diri saya dalam kemuliaan. Suara dari bagian terdalam gen saya, sering berbisik di kepala saya saat tidak ada seorang pun di sekitar dalam kegelapan malam, meminta saya untuk merebut semua kekuasaan dan membunuh semua orang yang tidak patuh sehingga saya dapat mengumpulkan semua sumber daya di alam semesta untuk memenuhi misi saya. Gambar-gambar yang telah lama hilang, medan perang yang sunyi dan beku di kedalaman peninggalan purba, kehidupan embrionik, saya, termasuk pelarian gemilang manusia purba miliaran tahun yang lalu, terlintas lagi di otak saya. Terganggu oleh pemandangan ini dan dirusak oleh kekuasaan, aku menjadi semakin menarik diri, semakin mudah marah, dan semakin sensitif. Awalnya, aku tidak ingin menjadi apa yang disebut Kaisar tertinggi. Apa yang disebut kekaisaran, tidak lebih dari bentuk politik terbelakang yang digunakan untuk memerintah benua di era planet. Lautan bintang begitu luas sehingga ada lebih banyak pahlawan, ahli, pejuang, dan pemberontak dan ambisius di antara manusia daripada bintang-bintang. Bagaimana mungkin seorang kaisar, betapapun bijak dan perkasa dia, memerintah seluruh umat manusia? Tidak, itu sama sekali bukan pemerintahan, tetapi belenggu. Itu hanya akan menyegel kreativitas dan semangat perintis peradaban umat manusia, yang membawa peradaban umat manusia ke stagnasi dan kelelahan yang tidak dapat diperbaiki. Jika aku benar-benar berubah dari pemimpin pasukan menjadi kaisar, aku hanya akan mengganti zaman kegelapan besar yang berusia 30.000 tahun, yang lama dengan zaman kegelapan besar yang berusia 30.000 tahun, yang baru dan mengubah diriku menjadi penguasa ras iblis dalam kulit manusia. Saya memahami logika seperti itu dengan sangat baik ketika kepala saya jernih. Tetapi saat aku mempelajari lebih banyak teknik pelatihan, metode penyempurnaan peralatan sihir, dan strategi, aku merasa dikendalikan oleh kekuatan kuno yang berada di luar kendaliku. Kekuatan itu memberitahu saya bahwa, untuk memenuhi takdir akhir saya harus kembali ke relik purba dan menjelajahi semua rahasia. Jika saya ingin mengungkap rahasia relik purba, saya tidak akan punya waktu untuk mengembangkan peradaban umat manusia di alam semesta Pangu selangkah demi selangkah. Sistem kekaisaran harus diadopsi untuk memaksimalkan potensi umat manusia dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dalam perang melawan suara, aku menderita kekalahan telak. Aku benar-benar tergoda oleh kekuatan dan ambisi untuk berjalan di jalan kaisar tertinggi. Dalam rencana awalku, peradaban baru setelah pemerintahan gelap ras iblis seharusnya tidak memiliki kaisar yang sewenang-wenang dan tidak memiliki hukum, juga tidak boleh memusnahkan ras iblis. Aku tumbuh bersama budak dan penambang yang tak terhitung jumlahnya dari ras iblis dan tahu bahwa ras iblis adalah kehidupan cerdas yang terbuat dari daging dan darah seperti manusia. Sebagian besar iblis tingkat rendah, iblis darah hitam dan iblis darah perunggu yang berada di dasar, sistem 4 pilar, menderita penindasan yang lebih parah daripada manusia. Kami bahkan tidak memiliki isolasi reproduksi. Kami adalah ras saudara sejati. Banyak teman bermain masa kecilku dan kawan-kawan terdekatku kemudian adalah setengah manusia dan setengah iblis.
Ketika setengah iblis berperang melawan para penguasa, yang disebut iblis berdarah perak dan iblis berdarah suci, mereka sama brutalnya dengan prajurit manusia. Namun ketika mereka sayangnya ditangkap dan menghadapi peluru penyiksaan dan eksekusi, mereka selalu teguh dan teguh hati. Mereka juga berjuang untuk kebebasan dan pembebasan. Bagaimana mungkin aku merampas kehidupan dan bahkan kejayaan mereka? Lagi pula, meskipun kita tidak mempertimbangkannya dari sudut pandang keadilan atau kejahatan, jika kita mempertimbangkannya dari sudut pandang strategi, ras iblis berakar dalam. Hanya pemusnahan, iblis berdarah suci, di level tertinggi saja sudah merupakan pukulan telak bagi alam semesta Pangu. Perang yang berlarut-larut itu telah berlangsung selama 100 tahun. Jika kita ingin melenyapkan semua iblis, berapa tahun yang dibutuhkan, berapa banyak pengorbanan yang akan dilakukan, dan berapa banyak manusia dan iblis tak berdosa yang akan mati. Bagaimanapun juga, saya tidak akan memperluas target kehancuran dan mengubah sifat perang. Namun, saat ini, kepalaku telah dikacaukan oleh api kekuasaan, dan jiwaku telah dirusak oleh kegelapan di dalam hatiku. Aku perlu memusatkan kekuatanku, aku perlu melenyapkan para pembangkang, dan aku perlu menekan para pemimpin pemberontak lainnya dengan segala yang kumiliki, sehingga aku dapat memperoleh prestise dan naik ke takhta tertinggi. Dan jika kau ingin memonopoli kekuasaan, alasan apa yang lebih baik daripada menekan klan iblis sepenuhnya? Ras iblis telah menguasai lautan bintang selama 30.000 tahun. Komunikasi antara ras iblis dan manusia cukup sering terjadi. Tidak ada manusia, termasuk prajurit manusia yang paling setia, yang berani bersumpah bahwa mereka tidak terkait erat dengan ras iblis. Bahkan jika mereka terkait erat, tidak sulit untuk menemukan bukti dengan memutarbalikkan fakta. Begitu saja, setelah masa penuh tipu daya dan pertempuran berdarah, dan setelah teman-teman masa kecil yang tak terhitung jumlahnya dan kawan-kawan setia jatuh satu persatu, akhirnya aku mendapatkan apa yang kuinginkan dan naik ke takhta kaisar tertinggi. Sisi gelap hatiku juga lebih kuat dari sebelumnya. Itu seperti binatang buas yang telah mengintai di kedalaman genku sejak zaman kuno, mencoba menelanku sepenuhnya. Saya akhirnya mendapatkan cukup sumber daya dan mengingat banyak hal tentang peninggalan purba, termasuk koordinatnya dan pola pintu masuk dan keluarnya di alam semesta 3 dimensi. Oleh karena itu, saya memanggil seluruh armada penjelajah ke peninggalan purba dan mendirikan pangkalan terdepan pertama untuk penelitian. Saat itu, aku, atau lebih tepatnya, sisi gelap hatiku, melakukan kesalahan fatal. Dia terlalu tergesa-gesa dan tidak sabar untuk mendapatkan kemerdekaan 100%. Atau mungkin dia menemukan bahwa ada sesuatu yang tak terhapuskan di lubuk hatiku yang sulit untuk dirusak sepenuhnya olehnya. Oleh karena itu, dia hanya membimbingku untuk memurnikan klon yang dikenal sebagai Dewa Darah dan menuangkan semua sisi gelapku, keinginan untuk membunuh, menghancurkan, dan memerintah, ke dalamnya untuk menjadi panglima tertinggi pasukan ekspedisi. Pendekatan ini memunculkan bakat perang dan keinginan untuk menghancurkan yang berasal dari era purba jauh di dalam gen saya sepenuhnya, menciptakan marsekal yang sangat kuat. Namun di sisi lain, hal itu juga memberi saya, yang telah meninggalkan sisi gelap, pemahaman baru. Ketika saya melihat ke belakang dan menyadari bahwa saya telah melakukan kesalahan yang tidak dapat diperbaiki, saya tidak dapat menahan rasa sesal, penyesalan, dan putus asa. Saya teringat bahwa, ratusan ribu tahun yang lalu, sebelum waktu membeku, teman baik saya meminta saya untuk mengunjungi kampung halamannya dan mencari tahu apa yang dia dan orang tuanya berusaha keras untuk lindungi. Namun, saya datang ke kampung halamannya dan melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan klan Pangu dan klan Nua. Saya hampir akan menghancurkan alam semesta yang glamor dan glamor yang membanggakan kemungkinan yang tak terbatas. Saya sangat jelas bahwa, Dewa Darah, saya di sisi gelap hanya peduli dengan apa yang disebut, misi, dan misteri yang jauh di dalam relik purba. Dia sama sekali tidak peduli dengan masa kini. Jika dia mencuri kemenangan terakhir semua makhluk yang tinggal di tempat ini, peradaban umat manusia akan jatuh ke dalam bencana lagi. Dia tidak akan ragu untuk mengorbankan semua manusia sebagai imbalan atas pengaktifan misteri relik purba. Ternyata, apa yang disebut ekspedisi besar, itu hanyalah alasan baginya untuk memimpin armada terbaik Star Ocean Imperium dan mencari kesempatan untuk menyatukan sisa-sisa ras iblis dan iblis luar angkasa. Dia mengira bahwa aku, yang telah kehilangan lebih dari separuh kekuatan militerku, hanya bisa menunggu untuk dibunuh, tetapi dia telah sangat meremehkanku, kekuatan yang terpendam dalam genku. Dewa Darah dan aku terlibat dalam pertempuran dahsyat di Empyrean Terminus. Aku khawatir kau sudah melihat hasil pertempuran itu. Aku harus menghentikan Dewa Darah, atau lebih tepatnya, ambisi dan keinginan yang terdalam di hatiku, agar tidak melewati peninggalan peradaban Pangu. Dengan berkembangnya peradaban manusia hingga hari ini, kekaisaran dan kaisar tertinggi tidak lagi dibutuhkan. Bahkan kekaisaran yang paling cemerlang dan kaisar tertinggi yang paling kuat hanyalah kerikil yang menghentikan laju peradaban. Mereka harus dihancurkan tanpa ampun. Tidak peduli berapa banyak prestasi dan kejahatan yang telah kulakukan, biarkan, kekaisaran lautan bintang, dan kaisar tertinggi, dua orang aneh yang seharusnya tidak muncul sejak awal, dihabisi oleh tanganku sendiri. Bab 3059 Ujian Primordial. Liao mendengarkan dengan penuh perhatian dan akhirnya menarik napas panjang lega. Jadi ini adalah kebenaran. Memang jauh lebih rumit dan masuk akal daripada versi dalam buku-buku sejarah. Liao berpikir dalam hati, namun, masih banyak detail yang tidak kuketahui tentang kata-kata terakhir kaisar tertinggi. Menurut legenda, ia berlatih sebagai dua klon di awal, kaisar pembelah langit, dan kaisar lautan bintang. Apa yang sebenarnya terjadi? Selain itu, selain klon terkuat dari Met Armageddon, Dewa Darah, ia memiliki 19 klon lainnya. Apakah mereka juga bagian dari kepribadiannya? Apa akhir dari klon-klon itu? Sejarah bagaikan lukisan pasir di tengah badai. Waktu akan mengikis semua jejak sejarah.
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti itu mungkin tidak akan pernah ditemukan. Bahkan kata-kata terakhir kaisar tertinggi mungkin tidak 100% benar. Detailnya hanya bisa diserahkan pada imajinasi para pendatang baru. Setidaknya untuk sebagian besar, kaisar tertinggi memenuhi janjinya dan membunuh 3 orang aneh yang ia ciptakan sendiri, Dewa Darah, Armageddon Gila, Kekaisaran Lautan Bintang, dan dirinya sendiri, kaisar tertinggi, yang memimpin seluruh umat manusia tetapi juga dapat menekan seluruh umat manusia. Setelah 10.000 tahun kegelapan dan kekacauan, ketika Lautan Bintang bersatu kembali, ia tidak lagi mengadopsi sistem kekaisaran tetapi terlahir kembali sebagai Republik Lautan Bintang. Meskipun jiwa sisa Dewa Darah telah menghidupkan kembali Imperium Manusia Sejati, harapan baru seperti Federasi Kemuliaan Bintang juga telah muncul di pinggiran Lautan Bintang. Mustahil bagi penguasa yang berwibawa, tidak peduli apakah mereka adalah kaisar, yang tertinggi, dewa sejati, atau orang lain, untuk menutupi langit dengan satu tangan. Itu mustahil selamanya. Bagi kaisar tertinggi yang menyesal, ini mungkin merupakan penyelamatan terbaik dan akhir yang paling ia inginkan. Seperti dugaannya, ada kehangatan dalam suara penjaga makam itu. Seperti yang Anda ketahui, ini adalah kata-kata terakhir saya. Saya telah merekam lebih dari 1 rekaman serupa. Akhir yang berbeda di alam semesta ribuan tahun kemudian memiliki kata-kata terakhir yang sesuai. Penjaga makam berkata, saya sangat senang bahwa kata-kata terakhir telah disampaikan kepada Anda, karena itu berarti bahwa peralatan sihir pengumpul informasi yang saya kirim ke dunia luar telah mendeteksi bahwa dunia luar adalah dunia yang penuh vitalitas, dan peradaban umat manusia akhirnya bebas dan terbebaskan. Meskipun itu hanya permulaan yang kecil, ia berkembang ke arah yang lebih cerah dan lebih cerah. Mungkin, kamu lebih memenuhi syarat daripada kami untuk menyelesaikan misi yang terkubur di peninggalan purba. Singkat cerita, aku hampir membunuh Dewa Darah, Matt Armageddon, dalam pertempuran Imperial Terminus dan menghancurkan pasukan utama pemberontak. Namun, aku juga berada di ambang kematian. Bagi saya, kematian hanyalah tidur panjang yang sudah biasa. Saya tidak takut mati, tetapi saya tidak rela menghilang begitu saja dengan begitu banyak pertanyaan. Dari mana manusia berasal? Apakah kita penduduk asli alam semesta Pangu? Atau apakah kita berasal dari multiverse yang luas dan mengerikan di luar sana? Kekuatan macam apa yang dapat mendorong kita ke tempat ini? Kekuatan macam apa yang bahkan dapat memaksa kita untuk menghapus keberadaan kita sepenuhnya dan hanya berani untuk tumbuh lagi setelah berhibernasi selama miliaran tahun? Apa yang ada di kedalaman peninggalan kuno? Apa yang dicari oleh peradaban Pangu dan peradaban kuno? Jika saya adalah satu-satunya embrio yang berhasil diciptakan oleh peradaban Pangu, mengapa alam semesta Pangu menjadi dunia manusia puluhan ribu tahun kemudian? Apa yang terjadi dengan teknik yang tersembunyi di kedalaman kumpulan gen saya? Mengapa saya satu-satunya yang dapat diaktifkan dan dilepaskan? Apakah mungkin untuk menemukan cara untuk membuat semua manusia menjadi seperti saya? Jika mungkin, apakah perubahan ini baik atau buruk bagi kepentingan seluruh peradaban umat manusia? Kami sangat ada begitu banyak pertanyaan yang tidak dapat saya temukan jawabannya. Saya tidak rela mati dengan penyesalan yang tak berujung. Tentu saja, aku teringat kampung halamanku, peninggalan purba yang masih membeku dalam waktu. Aku menyeret tubuhku yang tak lengkap kembali ke tempat ini. Saat itu, aku sudah sangat memahami bahaya peninggalan kuno itu. Aku tidak ingin menyebabkan lebih banyak orang tak berdosa mati untukku, aku juga tidak ingin orang-orang yang gegabah itu memicu jebakan yang berada jauh di dalam peninggalan kuno itu. Karena itu, aku tidak membawa bawahan apapun bersamaku. Aku sendirian. Sebelumnya, aku telah menghancurkan sebagian besar berkas tentang peninggalan kuno itu dan memasang banyak jebakan yang rumit dan menipu. Banyak peradaban kuno yang maju, termasuk peradaban Pangu, gagal menemukan jawabannya. Sebaliknya, mereka musnah dan lenyap begitu saja. Aku tidak ingin peradaban umat manusia mengikuti jejak mereka. Karena itu, kita akan membicarakannya lagi ketika rekan-rekanku telah mendorong peradaban maju ribuan tahun dan menjadi lebih cerdas, rasional, dan berani. Itulah sebabnya aku tidak mau mengatakan seluruh kebenaran 10.000 tahun yang lalu. Perasaan memasuki relik kuno lagi setelah 100 tahun sedikit berbeda dari sebelumnya. Tepatnya, perasaan, seperti jeli, lebih tipis dari sebelumnya. Ketika aku melewati medan perang yang beku, itu tidak melelahkan seperti sebelumnya. Selain itu, aku dapat menyeret barang-barang dan bahkan mayat keluar dari pusaran abu-abu yang terus meningkat untuk penelitianku. Saya tahu itu adalah tanda bahwa, lengkungan waktu, dalam peninggalan purba akan kembali normal. Seperti saat kau menghunus pedangmu dan menebas ombak, meninggalkan lengkungan yang jelas di air. Tidak peduli seberapa kuat yang kau gunakan, tidak peduli seberapa banyak energi spiritual yang kau ledakkan, tidak peduli seberapa dalam ngarai itu, air di kedua sisi pada akhirnya akan menenggelamkan ngarai dan meratakan riak-riaknya. Riak-riak kecil itu akan menyatu menjadi riak-riak lautan secara keseluruhan. Tidak banyak waktu tersisa untukku dan peradaban manusia. Waktu di dalam relik purba telah dibekukan selama ratusan ribu tahun. Bagi teknologi peradaban Pangu, ini sudah menjadi batasnya. Dilihat dari perubahan radius kelengkungan dalam rentang waktu 100 tahun yang singkat, lengkungan waktu akan sepenuhnya hilang dalam 12.000 hingga 15.000 tahun. Waktu yang dibekukan akan mengalir dengan kecepatan normal lagi, dan medan perang akan kembali ke keadaan semula. Binatang buas dan mesin perang yang disegel di dalamnya bahkan tidak akan menyadari bahwa mereka telah berhibernasi selama ratusan ribu tahun. Belum lagi ratusan ribu tahun, bahkan beberapa juta tahun hibernasi tidak akan menghentikan mereka untuk melanjutkan perang kehancuran. Pada akhirnya,
Apakah itu binatang buas yang menelan kota perak sepenuhnya atau peninggalan kuno yang melepaskan kekuatan sejati mereka dan memusnahkan gelombang binatang buas yang ganas, peradaban Pangu, dan peradaban manusia, sama seperti mereka menghancurkan ratusan peradaban kuno, itu akan menjadi malapetaka bagi kita semua. Aku akan mati. Eksperimen kejam di masa embrio, mematahkan lengkungan waktu saat aku masih kanak-kanak. Dan melewati satu lubang cacing demi lubang cacing tanpa perlindungan apapun, termasuk penyiksaan di tambang budak saat aku remaja, dan pengalaman mendekati kematian, kebangkitan, pemulihan, dan terobosan saat aku berada di tahun-tahun terbaikku di medan perang luar angkasa. Semua hal ini membombardir tubuhku pada tingkat genetik, membuat tubuhku yang tampaknya kuat menjadi lemah seperti sepotong kayu busuk yang terbakar. Saya dapat merasakan bahwa vitalitas saya mengalir keluar dari setiap sel yang berlubang. Bahkan waktu yang membeku tidak cukup untuk membuat saya tetap hidup. Satu-satunya hal yang dapat saya lakukan adalah memperlambat kerusakan sel-sel saya. Saya harus memanfaatkan setiap detik untuk melakukan lebih banyak eksperimen dan menjelajahi lebih banyak tempat bagi mereka yang terlambat. Saya percaya bahwa akan ada orang-orang yang terlambat dengan kebijaksanaan dan keberanian manusia. Saya harus membakar jiwa saya untuk memberikan bimbingan terakhir bagi Anda. Seorang pria tua berambut putih muncul di depan Li Yao. Pada saat ini, dia tidak lagi mendominasi dan tangguh seperti dulu ketika dia menjadi kaisar tertinggi. Punggungnya bungkuk, dan dia terengah-engah, seperti orang tua yang berada di ambang kematian. Dia adalah seorang veteran yang telah kehilangan banyak darah saat dia mengejar kebenaran. Namun, dia tidak mau berhenti bergerak maju dan bahkan mencoba membimbing para pendatang baru dengan jejak kakinya yang berdarah. Saya menghindari gelembung ruang angkasa dan menjelajahi sebagian besar wilayah kota perak putih, termasuk sebagian besar laboratorium yang didirikan oleh peradaban Pangu dan tempat-tempat di mana para tawanan, legiun pasang surut dikurung. Saya juga menemukan banyak mayat, baik dari peradaban Pangu maupun dari binatang buas yang mereka ubah. Saya bahkan membedah, membongkar, dan mempelajari sisa-sisa mesin perang yang ditinggalkan oleh peradaban kuno dengan sangat rinci, mencoba menyimpulkan tujuan dari peradaban yang tak terhitung jumlahnya yang berkumpul di peninggalan purba dan alasan mengapa peradaban Pangu menciptakan manusia dengan mengorbankan sumber daya yang sangat besar. Pada akhirnya, saya menemukan beberapa petunjuk. Penjaga makam berkata, tampaknya kota perak tidak ada di peninggalan purba pada awalnya. Hanya ada menara surgawi yang mengarah ke alam semesta di alam semesta yang luas. Menara surgawi adalah ciptaan pencipta dinding hitam dan poros yang menggerakkan dinding hitam yang menutupi alam semesta Pangu. Pencipta dinding hitam meninggalkan ujian misterius di menara surgawi. Para ahli dan cendekiawan peradaban Pangu percaya bahwa, selama mereka lulus ujian, mereka akan dapat menjadi penguasa menara dan mewarisi semua pengetahuan pencipta dinding hitam. Mereka juga akan dapat memanipulasi dinding hitam dengan bebas dan memperluas alam semesta Pangu 100 kali lipat secara instan. Namun, bagaimana mungkin mudah untuk lulus ujian pencipta tembok hitam? Para ahli dan cendekiawan peradaban Pangu menemukan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya di sekitar menara. Mesin perang yang rusak dan mayat serta fosil yang mengerikan adalah sisa-sisa ujian yang gagal dari peradaban kuno yang tak terhitung jumlahnya. Setidaknya 100 peradaban kuno mencoba lulus ujian para pembuat tembok hitam, tetapi semuanya gagal. Harga kegagalannya adalah seluruh peradaban musnah. Dampak seperti itu tentu saja membuat para ahli dan cendekiawan peradaban Pangu tidak bertindak gegabah. Penelitian mereka menemukan bahwa, dari 100 peradaban kuno, setidaknya 20 di antaranya semaju peradaban Pangu, jika tidak lebih. Mereka pada dasarnya telah menghabiskan semua jalur evolusi makhluk cerdas berbasis karbon. Karena peradaban kuno gagal, sangat mungkin peradaban Pangu gagal lulus ujian. Bab 3060 menciptakan leluhur. Sesuai dugaanku, Li Yao sangat terkejut. Meskipun Lu Qingchen baru saja mengatakan hal yang sama, termasuk hasil penjelajahan dan pemindaian Li Yao sendiri, bobot kata-katanya secara alami berbeda ketika berasal dari kata-kata terakhir kaisar tertinggi. Warisan sang pencipta tembok hitam merupakan peluang besar sekaligus malapetaka yang fatal. Jika tidak ditangani dengan baik, umat manusia akan menghadapi kiamat yang sesungguhnya. Satu-satunya hal yang membuat Li Yao sedikit lega adalah bahwa kaisar tertinggi berkata bahwa, kelengkungan waktu, dalam relik purba akan kembali normal setelah 12.000 hingga 15.000 tahun, ketika ia kembali untuk kedua kalinya. Binatang buas dan mesin perang di kota perak akan dibuka segelnya dan dianiaya lagi. Kalau dihitung-hitung waktunya, paling lambat baru akan terjadi 2.000 tahun kemudian. Li Yao pernah mengira Lu Qingchen melarikan diri karena kelalaiannya dan karena keterbatasan kemampuannya. Namun, setelah Lu Qingchen bergabung dengan basis data Fuxis, ia menjadi semakin gila dan sembrono. Ia melarikan diri ke relik purba tanpa mempedulikan apapun. Setelah serangkaian kecelakaan, kota perak yang disegel di dalam Time Ember pun diaktifkan. Reaksi berantai memberi banyak tekanan pada Li Yao. Ternyata, hal itu tidak sesederhana yang terlihat. Segel waktu yang ditinggalkan oleh pencipta tembok hitam bukanlah sesuatu yang dapat dipecahkan dengan mudah oleh Lu Qingchen dan Ding Lingdang. Keadaan beku waktu perlahan-lahan terangkat sejak awal. Serangan Ding Lingdang terhadap Lu Qingchen hanya sedikit mempercepat pembongkaran dan pencairan. Bahkan tanpa tindakannya sendiri, Ding Lingdang, Lu Qingchen, dan yang lainnya, relik purba itu akan terbangun dalam 2000 tahun. Selain itu, peradaban manusia pada waktu itu sama sekali tidak waspada terhadapnya. Mungkin saja peradaban itu akan musnah karena ketidaktahuan, dan hasilnya akan lebih buruk. Karena ia sudah dikutuk, ia hanya bisa berusaha sekuat tenaga. Sekarang mungkin adalah kesempatan terbaik untuk menemukan jawabannya. Para ahli dan cendekiawan peradaban Pangu mempelajari peninggalan puluhan peradaban kuno, termasuk mayat para prajurit yang membusuk dan mesin perang yang rusak.
Mereka menemukan bahwa beberapa peradaban kuno mahir dalam memurnikan mesin. Mereka memurnikan benang kristal berongga yang tak terhitung jumlahnya yang lebih tipis dari rambut sapi. Kemudian, mereka mengarahkan gas spiritual ke dalam benang kristal dan menggerakkan mesin yang rumit dan cerdik untuk mengembangkan peradaban mekanik yang cemerlang. Beberapa peradaban kuno berjalan di jalur seni bela diri murni. Seni rahasia yang mereka gunakan untuk melembutkan tubuh mereka dengan energi spiritual lebih halus daripada spesies peradaban Pangu manapun. Mereka benar-benar dapat melatih makhluk berbasis karbon agar menjadi lebih besar dan lebih kuat dari gunung. Beberapa peradaban kuno telah memulai jalur pemisahan jiwa dari tubuh. Mereka menyelimuti jiwa mereka dengan energi spiritual dan berenang bebas di lautan bintang, mengabaikan radiasi dari bintang-bintang dan badai kosmik. Mereka juga mengembangkan peradaban entitas hantu yang aneh. Penjaga makam berkata, secara keseluruhan, karena setiap peradaban kuno mampu mendominasi alam semesta Pangu, mereka secara alami memiliki keterampilan yang luar biasa. Ketika mereka dihadapkan dengan ujian, para pembuat tembok hitam, mereka memecahkannya dari berbagai perspektif sesuai dengan ide-ide mereka sendiri, termasuk mekanika, seni bela diri, musik, optik, studi jiwa. Sangat disayangkan bahwa setiap jalan terbukti menjadi jalan buntu. Ratusan peradaban yang pernah mulia mencapai ujung jalan kematian mereka. Peradaban Pangu menemukan bahwa, tidak peduli seberapa canggih penelitian mereka di bidang tertentu, selalu ada peradaban kuno yang lebih baik dari mereka. Namun, setelah semua jenis eksperimen yang aneh, tidak dapat dipercaya, dan tak terbayangkan, hasilnya hanyalah jalan buntu lainnya. Di bidang pikiran telepati skala besar, yang paling dibanggakan oleh klan Pangu, mereka bahkan menemukan spesies kuno yang memiliki otak ketiga yang lebih besar dan sistem pendingin eksternal. Seperti yang Anda ketahui, klan Pangu, untuk memperoleh kemampuan bawaan, pikiran telepati skala besar, harus mengembangkan otak mereka tanpa batas. Bersama dengan perluasan tubuh mereka, sistem pendingin, dan sistem pendingin, mereka bahkan harus mengembangkan organ sekresi hormon khusus untuk merangsang produksi cairan pendingin. Organ-organ yang merepotkan ini menyebabkan tubuh klan Pangu menjadi semakin besar, sehingga mustahil bagi mereka untuk beradaptasi dengan kehidupan di sebagian besar planet dengan gravitasi tinggi. Efisiensi pembuangan panas internal otak yang gemuk tidak akan pernah bisa ditingkatkan. Di tengah pertempuran sengit dan operasi berkecepatan tinggi, sangat mungkin mereka akan lumpuh, terbakar, atau bahkan meledak. Itu adalah penyakit kronis yang diderita klan Pangu sejak lahir, penyakit terminal yang membatasi perkembangan mereka selanjutnya. Namun spesies purba memecahkan masalah tersebut dengan cara yang cerdik. Spesies purba, seperti klan Pangu, membanggakan kemampuan pikiran telepati berskala besar. Untuk melepaskan dan menerima informasi gelombang otak yang luar biasa, mereka, sebagai makhluk cerdas berbasis karbon, juga harus menumbuhkan otak yang sangat besar. Namun, mereka dapat dengan bebas mengendalikan penyusutan dan perluasan otak, yang memungkinkan otak untuk beralih dengan sempurna antara keadaan normal dan keadaan pertempuran. Selain itu, mereka juga memelihara binatang roh khusus yang memiliki hubungan simbiosis dengan mereka dan dapat terhubung dengan mulus ke tubuh mereka. Darah binatang spiritual seperti itu adalah pendingin alami. Saat mereka dalam kondisi bertarung, otak mereka akan mengembang dengan cepat, dan binatang spiritual akan meleleh ke punggung mereka untuk membantu mendinginkan otak mereka. Meskipun binatang spiritual akan terbunuh setelah pertempuran sengit, otak mereka tidak akan rusak sama sekali. Ide-ide cemerlang seperti itu benar-benar membuat klan Pangu tercengang, mereka tidak pernah memimpikannya. Sangat disayangkan bahwa evolusi klan Pangu hampir selesai. Mereka tidak memiliki musuh alami di alam semesta Pangu. Mustahil bagi mereka untuk melakukan evolusi yang begitu intens. Selain itu, peradaban kuno, yang membanggakan pemikiran telepati berskala besar yang begitu maju, pada akhirnya gagal lulus ujian para pembuat tembok hitam. Peradaban itu musnah dan tidak ada lagi. Bahkan jika klan Pangu dapat meningkatkan pemikiran telepati mereka secara signifikan, apa yang dapat mereka lakukan selain mengulangi kesalahan yang sama? Saat itu, para peneliti peradaban Pangu menemukan dua hal. Pertama-tama, memang benar bahwa peradaban kuno berada di atas peradaban Pangu dalam hampir setiap bidang kecuali studi gen, atau lebih tepatnya, bidang reproduksi dan integrasi gen. Klan Nuwa dari peradaban Pangu adalah ahli bawaan dalam integrasi dan replikasi gen. Tubuh mereka hanyalah pusat penelitian gen yang bergerak. Kedua, mereka menemukan jejak pembuat dinding hitam di Menara Surgawi. Mungkin itu adalah jaringan tubuh seperti rambut atau darah. Sebuah ide gila muncul di benak para ahli dan cendekiawan peradaban Pangu. Karena puing-puing 100 peradaban kuno membuktikan bahwa bahkan peradaban terkuat pun tidak dapat lulus ujian, apakah itu berarti hanya pencipta tembok hitam yang dapat lulus ujian? Dengan teknologi integrasi dan replikasi genetika yang canggih dari peradaban Pangu, akan tercipta pembuat tembok hitam yang 100% murni dan asli. Kemudian, ia akan diuji atas nama peradaban Pangu. Akankah misteri peninggalan kuno itu terungkap? Ini adalah ide yang benar-benar gila dengan tingkat keberhasilan yang sangat rendah. Ini hanyalah sebuah pertaruhan. Tetapi peradaban Pangu tidak punya pilihan lain. Sebelum peninggalan purba ditemukan, pasukan ekspedisi peradaban Pangu telah melintasi tembok hitam yang hampir tak terbatas dan menyaksikan luasnya, kehancuran, dan keputusasaan multiverse. Mereka juga menyaksikan kebrutalan dan kebrutalan Legiun Pasang Banjir dan betapa mengerikannya, Pasang Banjir, yang sebenarnya. Komunikasi berjalan dua arah. Karena peradaban Pangu dapat menembus tembok hitam, tentu saja banjir dan cakarnya dapat menembus tembok hitam dan menghancurkan peradaban Pangu juga. Memang benar bahwa peradaban Pangu telah menangkap sebagian besar Legiun Pasang Surut Banjir, tetapi tidak ada jaminan bahwa tidak seorang pun akan lolos dari jaring dan memanggil armada yang lebih kuat atau kekuatan yang jauh lebih kuat daripada armada di luar angkasa.
Agar dapat bertahan hidup, mereka harus memperoleh lebih banyak kekuatan dan mencari tahu lebih banyak kebenaran sebelum serangan musuh berikutnya. Musuh dari musuh adalah teman. Para pembuat tembok hitam tampaknya tidak terlalu ramah. Mereka kejam dan tidak kenal ampun terhadap semua makhluk cerdas berbasis karbon yang lahir di alam semesta Pangu. Namun menurut informasi yang mereka tinggalkan, mereka didorong ke tempat ini oleh banjir dan telah bersembunyi dalam ketakutan sepanjang hari. Karena banjir adalah musuh bersama kita, jika peradaban Pangu dapat menghasilkan pembuat tembok hitam baru, kita mungkin dapat berkomunikasi dengan mereka. Peradaban Pangu mungkin dapat memanfaatkan kekuatan para pembuat tembok hitam dan menghindari ujian misterius itu. Dengan pemikiran tersebut, proyek replikasi tembok hitam dimulai dan didukung oleh sumber daya yang paling melimpah dan tim peneliti terbaik dari peradaban Pangu. Sangat disayangkan bahwa, dengan teknologi genetika peradaban Pangu, mereplikasi pembuat tembok hitam yang ratusan kali lebih maju dari mereka sendiri sama sulitnya dengan seekor semut yang mencoba membiakkan seekor gajah. Proyek itu tidak berjalan dengan baik. Memang benar bahwa tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menghasilkan sekumpulan manusia yang tampak seperti para pembuat tembok hitam. Namun, orang-orang itu hanya memiliki penampilan seperti tembok hitam. Mereka tidak memiliki kebijaksanaan dan kekuatan seperti para pembuat tembok hitam. Mereka seperti monyet yang tidak berbulu. Atau lebih tepatnya, mudah untuk menciptakan manusia, tetapi teknologi peradaban Pangu masih jauh dari cukup untuk melepaskan 100% kekuatan yang tersegel dalam gen manusia. Bahkan dengan bakat klan Nuwa dalam hal gen, menyisir untaian gen manusia yang rumit dan tak terduga tetap merupakan tugas yang mustahil. Cara kerja sel-sel di dalam tubuh manusia merupakan kotak hitam bagi peradaban Pangu. Diperlukan setidaknya 10 miliar tahun untuk menganalisis untaian gen manusia secara menyeluruh dengan sistem fuksi prosesor kristal super dengan kinerja tertinggi saat itu. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.